Di luar sana, di salah satu Dungeon, tepatnya peringkat S, MC Kita Suming menyelesaikan Dead Den, yang dikenal sebagai Dungeon tertua dan peringkat S pertama yang muncul di dunia mereka. Dia akhirnya muncul dengan tampang lelah dan letih setelah membantai binatang menyimpang tingkat dewa. Namun yang mengejutkan, dia melihat kelompok prajurit menatapnya seperti mangsa, menuntut agar dia menyerahkan artefak yang dia dapatkan dari Dungeon. Meski tahu dia adalah sang dewa pembantaian, mereka dengan percaya diri menyuruhnya bersiap untuk mati. Su mengetahui bahwa ini semua didalangi oleh Jian Xuan, sosok yang dianggap temannya dan rekan tim sejak mereka bangkit. Kini, Jiang berencana merampas kekuatan Su. Su marah padanya dan bersiap untuk konfrontasi dengan memberitahu Jiang dan anak buahnya untuk datang mengambil artefak itu, cincin penentang ilahi. Mereka melihat Su meningkatkan kekuatannya dan menyadari bahwa dia menggunakan kekuatan cincin itu. Jadi saat mereka berencana menyerangnya, Jiang menyuruh mereka menunggu karena rencana itu akan segera rampung. Dari langit, Ren Xiaoman mendekati Su, yang terkejut melihat kehadirannya. Dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia mendengar ada persekongkolan terhadapnya, jadi dia datang untuk membantu. Su meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Lagi pula, dia memiliki artefak ilahi, jadi mereka bukan tandingannya. Namun Su mengajukan pertanyaan yang mengganjal di pikirannya, bertanya-tanya bagaimana Jiang dan yang lainnya tahu keberadaannya. Dan yang mengejutkan, Ren menikam perutnya sebelum memberitahunya bahwa dialah yang membocorkannya. Terkejut dan ngeri, Su bertanya padanya mengapa. Dia berbalik melawannya. Namun Ren mengaktifkan mantra, dan Jiang berteriak gembira bahwa rencana telah selesai. Dia menyuruhnya mengaktifkan formasi penjara, dan seketika, Ren lari ke sisinya sementara rantai keluar dari luka Su. Di titik itu, Su menyadari bahwa Ren telah mengkhianatinya sejak lama dan bermitra dengan Jiang hanya untuk momen ini demi mendapatkan artefak. Su mengutuk. Mereka setelah melihat bahwa dia hanya digunakan sebagai alat untuk keuntungan mereka, dan seketika, mereka menyerangnya untuk menyingkirkannya dan merebut artefak itu. Entah dari mana, sosok-sosok tengkorak muncul, dan seorang wanita bernama Jiao berteriak pada para prajurit untuk berhenti. Tengkorak-tengkorak itu memblokir serangan sementara Jiao menyuruh Su untuk tidak menyerah. Jia melihat Yao dan memberitahunya bahwa dia cari mati karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari banyaknya ahli di antara para prajurit yang akan menghadapi mereka. Saat lawan menghujani mereka dengan serangan, Jia mencabut pedangnya dan menebas Yao. Su berteriak saat melihat Yao jatuh, dan tepat ketika Jia mendekatinya untuk menebasnya, Su mencengkeram rantai sambil menggertakkan gigi menahan sakit dan dia memutusnya dengan paksa. Yang lain yang menyaksikannya tercengang melihat Su menggunakan teknik tingkat ilahi yang hanya mungkin berkat artefak tersebut. Su bergegas ke arah Yao dan bertanya mengapa dia muncul padahal sudah berkali-kali Su mengecewakannya. Dengan lemah, Yao menyentuh wajahnya dan mengatakan bahwa jika Su harus mati, maka dia akan mati bersamanya. Terenyuh, Su mengangkatnya dan dengan marah menyatakan kepada semua orang bahwa dia bersumpah atas gelarnya sebagai dewa pembantaian untuk memburu dan membunuh mereka semua jika dia terlahir kembali. Mereka melihat Su bergerak kembali ke Dead Den dan dengan cemas bergegas menghentikannya agar tidak membawa artefak itu bersamanya. Namun Su mengeluarkan cincin itu dan melemparkannya sambil melompat ke dalam Dungeon bersama Yao. Kemudian, dia sadar kembali sambil bertanya-tanya apakah dia sudah mati, tapi dia melihat dia berada di akademi. Tidak hanya itu, dia berada di upacara kebangkitan ke-127. Di sana, para remaja berusia 18 tahun bangkit dan jalur masa depan mereka diputuskan berdasarkan area kebangkitan mereka. Su melihat sekeliling dan teringat pernah menjalani peristiwa semacam itu. Dia mengonfirmasi segalanya nyata dan menyadari bahwa dia telah beregresi ke masa saat dia berusia 18 tahun. Dia melihat bahwa orang-orang yang dipanggil untuk diperiksa kemampuannya persis seperti yang telah terjadi. Artinya, tidak ada penyimpangan dari keadaan semula. Dia tersenyum bahagia setelah mengetahui dia telah terlahir kembali, dan ingatan akan pengkhianatan temannya terlintas di depan matanya. Tiba-tiba, Jiang berhasil bangkit sebagai prajurit palu sihir. Para siswa menyerakinya setelah melihat atribut bawaannya berada di level bintang 8. Sementara yang lain memujinya dan latar belakang keluarganya, Su menatap tajam ke arah Jiang. Tiba-tiba, Yao muncul dan memberitahu Su bahwa dia telah mencarinya. Su menatapnya dengan heran, dan Yao bertanya-tanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Su kemudian memberitahunya bahwa dia mengucapkan selamat padanya lebih awal. Saat dia bertanya-tanya apa maksudnya, Su mencatat dia senang melihatnya. Pemumu memanggil Yao berikutnya, dan saat dia menyentuh prasasti surgawi, mereka semua menyadari bahwa dia telah membangkitkan profesi tersembunyi seperti Jiang. Tapi kali ini, profesinya adalah necromancer dengan level bintang 7. Semua orang terkejut bahwa angkatan mereka memiliki dua pembangkit profesi tersembunyi yang tampak sangat luar biasa. Terakhir, Su dipanggil untuk menyentuh prasasti surgawi. Saat dia berjalan ke sana, rekan-rekannya menepis kemungkinan dia menjadi pembangkit profesional ketiga hanya karena dia seorang yatim piatu. Di negara yang dikenal sebagai Blue Star, setelah gelombang pertama pembangkit beberapa dekade lalu, orang-orang mulai bangkit ketika mencapai usia 18 tahun dengan mengikuti upacara kebangkitan. Mereka yang bangkit dikenal sebagai elit yang memiliki kekuatan untuk membengkokkan hukum negara dan menumpuk kekayaan. Namun mereka harus menghadapi binatang buas, Dungeon, yang mengerikan. Dan dengan semua risiko yang menyertai kebangkitan, Su di kehidupan masa lalunya, yang merupakan anak yatim piatu yang bergantung pada bantuan dan beasiswa, bangkit dengan atribut bawaan level bintang yang luar biasa, profesi legendaris,
Ares, sang dewa pembantaian. Saat ini, Su berdiri di depan prasasti dengan harapan untuk mengejutkan semua orang sekali lagi tentang kemampuannya. Namun saat dia menyentuh prasasti itu, terjadi fluktuasi yang sangat hebat sehingga semua orang bertanya-tanya apakah itu kelahiran profesi peringkat bintang 9. Namun yang mengejutkan semua orang, termasuk Su, cincin penentang muncul dari prasasti tersebut. Dia mengambilnya dan melihat bahwa artefak itu melakukan perjalanan melintasi waktu untuk menemuinya. Begitu dia menyentuh cincin itu, jendela status muncul dan mengklasifikasikannya sebagai pembantai binatang terkuat, profesi mitisnya, Dewa Pedang. Para pengumum dan semua orang di sekitar terkejut oleh fenomena fluktuasi tersebut dan mereka bertanya-tanya profesi apa yang didapatkan Su. Jiang, di sisi lain, bertanya-tanya mengapa Su tidak bergerak. Sementara itu, Su melihat jendela pop-up dan bertanya-tanya mengapa profesinya berubah dari Dewa Pembantaian menjadi Dewa Pedang. Dia memindai sidik jarinya dan talenta emasnya adalah sublimasi segala hal. Dia memeriksa statistik dan menyadari bahwa levelnya akan lebih tinggi daripada kehidupan masa lalunya. Dia membuka kumpulan skill dan melihat tidak ada apa-apa di sana. Namun saat dia mencoba mengoperasikan jendela status dengan panik, yang lain bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu lama. Sistem akhirnya menjawabnya dan memindai cincin penentang, dan setelah mengidentifikasinya, cahaya terang memancar dari panggung dan langsung menuju ke udara. Semua orang di sana menatap ke udara dan melihat bahwa Su berada di level bintang 10. Sayangnya, dia dianugerahi profesi pengendali pedang. Semua orang terkejut dengan levelnya, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka memiliki 3 siswa dengan profesi tersembunyi. Masalahnya adalah bahwa pengendali pedang bukanlah profesi kelas atas, jadi level bintang 10 tampak seperti potensi tinggi untuk profesi kelas rendah. Saat Su kembali, teman sekelasnya mencemoohnya dan mencatat bahwa Su harus berkultivasi 2 kali lebih banyak dari orang lain untuk mendapatkan poin yang setara. Mereka meremehkannya dan mencatat bahwa pencapaian maksimal yang bisa didapat dari profesi itu hanyalah sebagai pendukung dalam pertempuran. Terlepas dari semua ucapan sadis mereka, Yao dengan gembira memberi selamat kepada Su dan menyebutnya luar biasa karena talenta bintang 10-nya. Dia yakin Su tidak akan kesulitan tumbuh lebih kuat dalam profesinya. Su berterima kasih padanya karena telah menyemangatinya dan mengaku padanya bahwa reaksi orang lain adalah apa yang dia inginkan. Dia tidak mengerti maksudnya, tapi begitu Ren dipanggil ke panggung untuk memeriksa profesinya, semua laki-laki mulai bersorak untuknya. Yao mengagumi Ren dan berbicara tentang bagaimana Ren adalah primadona sekolah mereka. Seperti yang lainnya, semua orang menantikan profesi barunya. Namun yang mengejutkan Yao, Su pergi dan memberitahunya bahwa dia tidak tertarik. Yang menghantui Su adalah fakta bahwa Ren telah menggunakan talentanya dan mengkhianatinya tanpa keraguan. Sambil berjalan pergi, dia mencatat bahwa dia akan membalas dendam. Di jalanan, Su melihat tidak ada perubahan pada lingkungan seperti yang diingatnya, dan satu-satunya pengecualian adalah profesi barunya. Su memeriksa jendela statusnya dan melihat skill penyembunyian, yang merupakan salah satu dari 4 skill kehidupan sebelumnya yang tersedia di kumpulan skillnya. Jendela status menambahkan skill lamanya ke katalog skill dan menunjukkan bahwa dia berada di level paling awal. Su berencana untuk menyembunyikan sebanyak mungkin tentang dirinya agar tidak dimanfaatkan seperti di masa lalunya. Berdasarkan cara hal-hal terjadi di masa lalu, dia memperkirakan tantangan Dumion Pemula akan muncul keesokan harinya. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan mudah baginya, Su menyadari bahwa dia harus mengalahkan bos tertentu selama acara itu, dan untuk itu, dia akan membutuhkan peralatan yang bagus. Sementara itu, Ren tinggal bersama Jian di suite hotel, dan dia menyebutnya nakal karena mengajaknya mampir tepat setelah upacara kebangkitan berakhir. Jian menjadi kesal saat mendengar tentang upacara tersebut karena Su telah merampas perhatian semua orang darinya karena level bintangnya. Ren dengan cepat menenangkan Jiang dan kemudian memberitahunya bahwa Su akan berguna bagi mereka di masa depan berkat statistiknya yang tinggi. Dia menunjukkan ponselnya kepada Jiang untuk membuktikan bagaimana Su dulu menyukainya. Lalu dia mengetik pesan yang berencana dia kirimkan kepada Su untuk mengajaknya bekerja sama. Su, di sisi lain, tiba di toko peralatan di kota, dan dia melihat siswa dari sekolah sekitar memeriksa tempat itu, yang berarti mereka juga telah menyelesaikan upacara kebangkitan mereka. Su memeriksa sekeliling dan melihat sekelompok siswa berbicara tentang pedang dingin tiran, senjata peringkat berlian yang sangat mahal yang dapat membekukan monster. Saat Su melewati mereka, dia menyeringai karena menyadari bahwa pedang itu sebenarnya palsu, hal yang dia ketahui dari kejadian di masa lalunya. Tiba-tiba, Jianglan dari konglomerat Jiang muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pekerja yang mengenalnya. Karena tidak bisa mengingat wajahnya, Su memberitahunya bahwa dia tidak mengenalnya. Tapi itu tidak masalah karena dia ingin Su membantu adiknya, Jiang Yunchong, di Dumion Pemula yang akan datang. Yang mengejutkan Lan, Su menolak. Namun Lan mengingatkannya bahwa Su miskin dan dia akan menanggung peralatan apapun yang dia beli. Mendengar hal ini, Su menunjuk ke pedang langit Frosty yang bernilai 1 juta koin Advent, dan Lan mengatakan bahwa Su mempersulitnya. Dia bertanya apakah Su pikir dia layak untuk jumlah sebesar itu, tapi Su mengingatkannya bahwa dialah yang mengatakan akan mengabulkan permintaannya. Karena hal ini, Su memberitahunya bahwa ada situasi di mana kekuatan finansial tidak bisa membantu. Jadi Lan harus memastikan Yun Chong mengerahkan seluruh usahanya untuk tes Dumion tersebut. Pengawal Lan hampir bertindak, tapi Lan menghentikannya dan pergi bersamanya. Semua orang di sekitar terkejut karena Su memperlakukan orang penting seperti
seperti itu dengan santai. Su tiba-tiba mendapat pesan dari Ren yang memberitahunya bahwa dia berubah pikiran terhadapnya dan ingin bertemu dengannya di atap. Dia melihat bahwa segala sesuatunya masih berjalan seperti di masa lalu, jadi dia menerima undangannya. Setelah itu, dia pergi ke segmen lain di toko tempat mereka menjual batu pedang. Kenyataannya, sangat jarang batu pedang berubah menjadi senjata berperingkat karena sebagian besar batu pedang adalah rongsokan. Sekretaris mencoba memperingatkan Su tentang hal itu, tapi dia tidak mundur dan mengatakan kepadanya bahwa dia siap mempertaruhkan keberuntungannya karena batu-batu itu lebih murah. Sementara itu, Su menggunakan salah satu skillnya yang dikenal sebagai mata niat untuk memeriksa batu-batu itu sampai dia menemukan yang paling meyakinkan. Mata itu membantunya melihat semua informasi fundamental tentang segala hal. Dengan itu, dia memilih bahan mentah dan membelinya dengan harga sangat murah seharga 50 koin advent. Yang Ding, seorang perundung kaya dan anak buahnya, melihat apa yang dilakukan Su, dan mereka mengejeknya karena dianggap bodoh menolak tawaran dari konglomerat Jiang dan malah membeli rongsokan. Untuk menjatuhkan ego mereka, Su menantang mereka dengan bertaruh 5.000 koin advent jika dia mendapatkan senjata perak. Mereka menertawakannya dan menyimpulkan bahwa sarafnya ada yang putus, jadi mereka menerima kesepakatan itu. Su segera mengambil kesempatannya dengan menggunakan skill mata wawasan untuk menarik senjata di dalam batu pedang tersebut. Yang mengejutkan semua orang, dia mengeluarkan pedang besi hitam bermata merah, senjata perak tingkat rendah yang meminum darah monster dan menyembuhkan tuannya. Su menyebutnya senjata yang bagus yang sempurna untuk kencannya malam itu. Yang Ding menyadari dia telah ditipu dan melihat saat Su mengatakan senjata itu memiliki efek pencurian nyawa, yang berarti dia tidak butuh penyembuh. Su kemudian menagih uangnya dan Yang Ding dengan enggan membayarnya. Resepsionis memeriksa pedang itu dan merasa sulit dipercaya karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang menarik pedang bagus dari bebatuan. Su kemudian menemuinya untuk membeli sarung pedang dan membelinya dengan 5.000 koin advent yang baru saja didapatnya. Jendela statusnya segera memberitahunya bahwa sarung pedang itu akan mengurangi degradasi pedang sebesar 50%. Sistem bertanya apakah Su ingin membuka fungsi materialisasi tersembunyi, tapi Su menyatakan dia akan menaikkan tingkatannya. Dengan itu, Su pergi dan saat dia pulang, dia memeriksa jendela statusnya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki satupun skill profesi yang melekat pada gelar dewa pedangnya. Namun pada pohon talenta profesional, dia memiliki sublimasi segala hal. Sebuah skill yang dapat meningkatkan semua jarahan, tetapi itu hanya bisa terjadi sekali. Su menerapkannya pada senjatanya dan senjata itu mendapatkan efek haus darah yang menjadikannya dua kemampuan. Pertama, peminum darah, kemampuan yang menyembuhkan pemiliknya setelah menebas lawan. Yang kedua, meningkatkan statistik pemiliknya sebesar 5 poin selama 30 detik. Setelah membacanya, Su membuka materialisasi senjata tersembunyi dan mencatat bahwa persiapan untuk penyerbuan Dungeon hari berikutnya telah selesai. Malam harinya, Su pergi ke atap tempat dia melihat Ren menunggunya. Ren berlaga seperti wanita penggoda yang mengatakan dia terlambat, tapi dia ketakutan saat melihat Su melemparkan pedangnya ke arahnya. Pedang itu mendarat beberapa kaki darinya dan dia bertanya dengan penuh ketakutan tentang apa yang salah. Su memberitahunya bahwa dia datang untuk membalas dendam, tapi Ren tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia mengatakan dia datang karena dia mengambil inisiatif untuk mengajaknya kencan karena Su menyukainya. Tapi sekarang dia merasa aneh Su ingin membunuhnya. Su segera teringat bagaimana Ren mendekatinya tepat setelah upacara kebangkitan di akademi berakhir dan untuk pertama kalinya dia menerima perhatian darinya. Sejak saat itu, Ren terus berbicara dengannya sampai akhirnya Su mengajaknya berkencan dan mereka mulai berpacaran. Itu adalah hari-hari yang paling dia hargai karena waktu yang mereka habiskan bersama. Tetapi setelah menyadari bahwa semua itu palsu, Su dengan terus terang memberitahu Ren bahwa dia sadar akan siasatnya bersama Jiang untuk memanfaatkannya. Terkejut, Ren mencoba berkilah, tapi Su tidak membiarkannya selesai dan memanggilnya. Wanita tidak tahu malu. Pada titik itu, Ren meledak dan mengakui bahwa jika bukan karena bakatnya, Su tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia bersumpah Su tidak akan lolos setelah menghinanya, tapi Su tidak peduli dan dia bahkan mengancam status sosialnya dengan mengatakan akan merusak citra suci dan polosnya jika dia membongkar hubungannya dengan Jiang. Ren menjadi sangat marah dan menyambar pedangnya untuk menyerang Su, tetapi aktivasi haus darah pedang itu aktif dan menebas wajahnya. Ren mulai menjerit bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena wajah sempurnanya kini cacat. Su memungut pedangnya dan berkata penampilan barunya itu cocok untuknya dan sudah waktunya untuk membalas dendamannya. Kesal, Ren bersumpah akan menyuruh Jiang membunuhnya, tapi Su hanya berjalan pergi dan memberitahunya bahwa Jiang bisa datang menyerangnya kapan saja. Sebelum pergi, dia memberitahu Ren bahwa dia harus menganggap tebasan yang dilakukannya itu mewakili bagaimana kepedulian yang dia miliki untuk Ren telah terputus. Sementara itu, kepala sekolah Wang memberi Su beberapa item dan uang sebagai paket pemula untuk penyerbuan Dungeon pemula. Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi, Su mengunyah pil penguat sumsum yang diterimanya dari kepala sekolah dan bertanya-tanya apakah Pak Tua itu mengasihaninya karena profesi pengendali pedangnya. Meskipun rasanya tidak enak, Su naik level dan mendapatkan talenta pasif untuk menguasai semua jenis skill pedang tanpa batasan. Saat Su berjalan ke lokasi, dia berencana untuk menunjukkan kepada siswa lain apa yang dia miliki di Dungeon pemula. Saat Su sampai di lokasi, banyak siswa yang berebut untuk bergabung dengannya, tetapi dia menolak permintaan mereka dan memberitahu mereka bahwa dia sudah berada di tim lain. Kebetulan, Yao mendengarnya dan merasa sedih karena dia datang sangat pagi hari itu dengan harapan bisa satu tim dengannya. Su bergumam padanya untuk tidak bergabung dengannya karena dia akan khawatir Yao terluka karena dia mengincar sesuatu yang berbahaya. Saat mereka berdiskusi, Yanzi muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemburu iblis level 9 yang ingin Su bergabung dengannya. Su mengingatnya dari kehidupan sebelumnya, tetapi saat dia bertanya-tanya bagaimana cara menolak Yan, Yao melindungi
melindunginya dengan memberitahu Yan bahwa dia sudah satu tim dengan Su. Yao mengusir semua orang dan Su mencatat bahwa dia bisa diandalkan. Beberapa menit sebelum jam 7, kepala sekolah menyapa mereka melalui siaran langsung saat portal Dumyeon terbuka. Dia menjelaskan aturan kepada para siswa, menyebutkan bagaimana mereka mendapatkan poin dengan mengatasi tantangan dan mereka harus menyelesaikannya dalam sehari. Saat dia menyemangati mereka dan menyarankan mereka untuk membentuk tim, Yao menoleh ke sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Su yang tadi bersamanya sesaat yang lalu. Segera setelah kepala sekolah memulai acara, para siswa berbicara tentang bagaimana seseorang telah masuk lebih dulu sebelumnya. Su di sisi lain turun ke dalam portal dan dia merasakan perasaan yang akrab karena dia pernah ke sana sebelumnya. Dulu, dia bergerak sembarangan mencoba menimbun poin kontribusi, tetapi kali ini dia berencana untuk menghadapi tantangan tersulit yaitu membantai bos tersembunyi yang pamungkas. Dia akhirnya tiba di dalam Dumyeon dan menyadari bahwa titik kemunculannya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya tempat, rute, dan monsternya berbeda bagi para penantang. Su menyembunyikan kehadirannya dari monster pohon elit meskipun dia bisa mengatasinya karena dia tidak berencana membuang waktu melawan monster Krocodan. Prioritasnya adalah bos tersembunyi. Dia memeriksa peta rute menuju bos tersembunyi dan kemudian mencatat bahwa dia harus bergegas agar memiliki keunggulan dalam mengumpulkan item. Sekitar jam 7.30 pagi, Yun King dan partinya muncul tidak jauh dari sana dan mereka menyadari tempat itu sunyi. Tiba-tiba, mereka melihat seorang siswa sedang diburu oleh tikus darah raksasa yang mengamuk. Mereka semua berpencar dan lari, tapi semenit kemudian, 3 dari 4 orang di antara mereka mati digerogoti dengan yang tertinggi di tim tersebut adalah bintang 6. Semua orang yang masih di luar portal merasa cemas karena seseorang setinggi itu bahkan tidak bertahan lama di Dumyeon. Pemumung kemudian memerintahkan mereka untuk membentuk tim secepat mungkin karena para penantang di dalam butuh bantuan. Sementara itu, Yun King, satu-satunya yang selamat dari timnya, berlari begitu jauh hingga dia kehilangan jejak di mana dia berada. Dari sudut matanya, dia melihat monster kera dan makhluk itu melompat ke arahnya dengan niat membunuh. Ketakutan setengah mati, Yun King berteriak minta tolong dan lihatlah, monster itu ditebas berkali-kali oleh Su. Sementara semua orang di Dumyeon menderita akibat serangan monster. Yun King berharap dia tetap bersembunyi. Tetapi saat dia melihat Su dengan mudah menebas kera itu, dia menyadari Su sangat kuat dan menganggap kera itu sudah mati. Su mengoreksinya bahwa kera itu belum mati dan dia harus berhati-hati karena Su tidak akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Yun King dengan cepat kabur untuk mencari bantuan bagi Su, tapi itulah yang Su butuhkan, waktu untuk menyendiri. Su menggunakan mata wawasannya dan mengetahui bahwa kera itu tidak biasa, melainkan raja kera yang bermutasi, jadi dia menyimpulkan bahwa itulah alasan kera itu selamat dari tebasannya. Kera itu menerjang ke arahnya dan Su melihat bahwa makhluk itu sangat cepat. Dia menghindari serangannya dan kemudian memutuskan untuk menantangnya dalam kontes kecepatan. Untuk melakukan itu, Su menggunakan skill ketiganya dari kehidupan sebelumnya, yaitu langkah bayangan ilahi. Su menyerang kera itu, dan saat primata itu mencoba menangkis tebasan Su muncul tepat di belakangnya dan memancingnya dengan beberapa tebasan. Kera itu berbalik dan melompat ke arah Su, tetapi Su melihat dia jauh melampaui kecepatannya dan dia merasa itu membosankan. Jadi dia melakukan penyelesaian dengan memenggal kepalanya. Sebagai hasilnya, sistem menghadiahi dia dengan gulungan tebasan linier karena berhasil mengalahkan Raja Kera yang bermutasi. Itu adalah skill perunggu tingkat rendah yang menurut Su sempurna untuk Dumyeon pemula. Tiba-tiba, Su dianugerahi First Blood karena menjadi orang pertama yang membunuh monster. Beberapa saat kemudian, semua orang menerima pesan bahwa seorang pengendali pedang telah membunuh seekor monster. Banyak orang dari Akademi Su berasumsi dialah orangnya, tapi beberapa orang lain menepisnya. Lagi pula, ada juga pengendali pedang dari akademi lain yang berpartisipasi dalam Dumyeon tersebut. Sebagai hasilnya, semua orang menerima ramuan penyembuh. Ketika Su mendengar pencapaiannya dengan gelarnya disiarkan, dia mencatat bahwa dia harus lebih berhati-hati dengan menggunakan skill penyembunyian untuk mencegah mereka mengetahuinya. Saat Su berjalan melewati hutan, dia melihat sekawanan serigala monster dan menyebut mereka spesimen yang sempurna untuk skill tebasan yang baru didapatnya dari mengalahkan Raja Kera. Dia menatifkan skill yang dikenal sebagai tebasan Yai dan kemudian mencabut pedang dari sarungnya setelah memfokuskan pikirannya. Seketika, serangan tebasan terbang melesat lurus ke arah serigala dan monster-monster itu nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditebas satu persatu. Lainnya, tubuh mereka bertumbangan saat poin pengalaman membanjiri jendela sistem Su. Dia melanjutkan pembantaian yang efisien itu tanpa ragu-ragu, terus bertani sampai pengalaman yang dikumpulkannya naik menjadi 8.000. Tepat pada jam 9.30 pagi, Su naik ke level 9 dan sistem segera memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan gelar bernama legenda, Serigala Lapar. Melirik notifikasinya, Su dengan tenang meninjau kesuksesannya dan mengakui efisiensi skill AI-nya, terutama saat dipadukan dengan kemampuan mencabut pedangnya, yang melepaskan energi yang tersimpan di dalam sarung pedang pada saat dicabut. Penasaran, Su memutuskan untuk mengujinya lebih jauh. Dia menyalurkan akumulasi energi dan melepaskan energi tajam berbentuk bulan sabit. Tebasan pedang melesat ke arah sekumpulan monster serigala lapar yang mengepungnya. Namun, secara mengejutkan, seekor raja serigala raksasa level 10 mendadak muncul dari kedalaman hutan dan menangkis
serangan itu dengan mudah. Sementara itu, pada pukul 8.30 pagi, para pendatang baru lainnya mulai membentuk party dan memasuki dungeon pemula untuk memulai ujian mereka. Tak lama kemudian, mereka berhadapan dengan tikus ladan yang bermutasi dan menyerangnya dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Pertempuran berlangsung kacau hingga memakan korban jiwa. Namun setelah perjuangan yang melelahkan, makhluk itu akhirnya tumbang. Dengan penuh semangat, para pemula itu bersorak saat menerima poin pengalaman dan merayakan kekalahan monster spesial tersebut. Terbawa suasana kemenangan, mereka memutuskan tidak boleh tertinggal dari pemain yang berhasil melakukan serangan pertama dan mengirimi mereka ramuan sebelumnya. Namun, mereka justru menerima pesan sistem lain yang menginformasikan bahwa ada pemain lain yang berhasil mendapatkan First Blood pada monster pemimpin. Yang mengejutkan, pemain tersebut adalah seorang nelayan level 9 yang memperoleh gelar Leader of Leaders atas pencapaian tersebut. Kegelisahan mulai menyebar di dalam kelompok dan mereka bertanya-tanya apakah profesi yang dulu mereka remehkan itu sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. 10 menit sebelumnya, Su terus menguras HP sang Raja Serigala dengan gerakan yang presisi dan terkendali. Dari sudut pandangnya, binatang itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dengan satu tebasan terakhir, dia menumbangkannya dan bergumam tenang bahwa monster itu bukan tandingan bagi seorang reinkarnator seperti dirinya. Setelah itu, sistem memberikan selamat kepada Su karena telah mengalahkan Raja Serigala Punggung Perak dan merinci hadiah yang didapatnya. Dia memperoleh 500 poin pengalaman, naik ke level 10, dan melihat kemahiran beberapa keterampilannya meningkat. Jarahan dari pemimpin yang jatuh itu juga muncul di inventarisnya. Sementara itu, para pemula lainnya akhirnya berhasil mengalahkan lawan mereka sendiri, dan Ding menyadari betapa besarnya usaha yang dibutuhkan hanya untuk menghadapi sekawanan serigala lapar biasa. Beruntung, hadiah gelar Dumeon berupa gulungan peningkatan serangan tiba di saat yang tepat untuk membantu mereka dalam pertempuran. Melihat seorang nelayan level 9 bisa menangani cobaan seperti itu dengan mudah, Ding geram dan bergumam bahwa Dumeon ini pasti sedang mengejek mereka. Tak lama kemudian, Ding membuang parang pemulanya yang rongsokan karena kerusakannya yang rendah. Dia menggerutu tentang uang yang hilang, tahu bahwa dia seharusnya bisa membeli senjata yang jauh lebih baik. Anak buahnya mencoba memuji keberuntungan Su, tetapi pecundang yang sakit hati itu membentaknya agar diam, meluapkan rasa frustrasinya karena harus menanggung kerugian sendirian. Dia mengeluh tentang kemajuannya yang lambat dan menyalahkan beban di dalam partinya. Dengan geram, dia berharap bisa bertemu Su di dalam Dumeon sehingga dia bisa melampiaskan kemarahannya dengan mengirim Su ke alam baka. Anak buahnya mencoba menenangkannya dan mereka segera kembali mengumpulkan poin pengalaman. Di tempat lain, Su memicu tugas perubahan profesi utamanya setelah mencapai level 10. Sistem memberitahunya bahwa tugas tersebut akan dipilih secara acak berdasarkan kondisinya saat ini. Bukannya merasa cemas, Su justru merasa bersyukur karena di kehidupannya yang lalu, dia sudah meninggalkan dungeon pemula sebelum mencapai level 10, yang menyebabkan tugasnya disesuaikan dengan dungeon peringkat E yang sedang dia tantang saat itu. Namun, saat itu dia tetap tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan harus mengejar level hingga level 15 sebelum kembali menyelesaikannya. Hal ini mengurangi manfaat dari hadiah yang dia dapatkan, tetapi dia memutuskan untuk mengubah hasil tersebut di kehidupan baru ini. Segera setelah itu, sistem memberinya tugas, yaitu mengalahkan penjaga Gua Batu Merah, monster elit yang kuat. Melihat lokasinya, Su merasa tenang karena tempat itu masih berada di dalam dungeon pemula, dan tugas tersebut terasa cukup masuk akal. Dengan seringai percaya diri, dia mengalokasikan poin akumulasinya ke atribut kelincahan. Saat atribut kelincahan menembus angka 100, sistem kembali memberinya selamat dan memberikannya keterampilan profesi Dewa Pedang yang disebut Sword Martial Master. Ini adalah keterampilan pasif tingkat platinum rendah yang memungkinkannya menggunakan jenis senjata pedang apapun tanpa mempedulikan persyaratan level. Sementara itu, di dalam ruang rapat Akademi Utama di kota Suanjing, seorang anggota dewan melapor kepada kepala sekolah Huang tentang data yang dikumpulkan dari dungeon pemula, khususnya menyoroti bakat-bakat terbaik yang menonjol. Kepala sekolah Huang memindai daftar tersebut sebelum bertanya apakah ada statistik yang hilang karena nama Su tidak ditemukan dimanapun. Anggota dewan dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak ada yang kurang dan informasi tersebut mencerminkan semua data yang kembali dari dungeon tanpa pengecualian. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada pemula yang berhasil melakukan serangan pertama di dungeon tersebut. Berdasarkan waktu dan anonimitasnya, dia menduga bahwa orang yang dimaksud kemungkinan besar adalah Su. Kepala sekolah Huang terdiam sejenak mendengar pengungkapan itu, memikirkan performa Su yang dianggap mengecewakan dan mempertanyakan penilaiannya sendiri karena dia telah memberi pemuda itu paket hadiah pemula, namun namanya tetap tidak masuk dalam 500 besar. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, pintu terbuka lebar dan wakil wali kota Suanjing, An Ranling, menerobos masuk ke ruang rapat. Dia langsung mengonfrontasi kepala sekolah Huang, menuntut penjelasan. Rupanya, Huang sebelumnya telah memberitahunya tentang kebangkitan bintang 10 milik Su. Namun data dungeon pemula yang diberikan sekretarisnya tidak menunjukkan jejak keberadaannya. Dari sudut pandangnya, situasi ini sangat tidak masuk akal. Kepala sekolah Huang mencoba menenangkannya dan menyarankannya untuk menurunkan ekspektasi karena meskipun Su adalah bakat bintang 10, orang dengan profesinya biasanya memiliki kekuatan tempur yang agak lemah di awal permainan. Namun, Ranling terus mengomel dan menuduh kepala sekolah Huang membohonginya hanya demi mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Dewan Menara Surgawi tahun itu. Tanpa henti, dia menunjuk Yanzei, bakat bintang 9 yang saat ini berada di posisi kedua dalam daftar pemula,
sebagai kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius dari kota tetangga, Li Chengwang. Dia juga menyarankan putra sah keluarga Jiang, Jiang Tong, sebagai potensi lainnya, karena memiliki bakat bintang 8 dan profesi tersembunyi yang hebat. Setelah menganalisis potensi-potensi ini, dia memutuskan untuk hanya memberi kepala sekolah Wang 2 token kualifikasi, padahal setiap sekolah seharusnya mendapatkan minimal 3. Dia mengklaim itu karena akademi tersebut terus terpuruk selama 2 tahun terakhir dan mengancam tidak akan memberinya slot tahun depan jika mereka tampil buruk. Kali ini, dia mengabaikan segala kemungkinan bagaimana jika yang dibicarakan Wang dan pergi untuk mengurus jadwal sibuknya. Tak lama kemudian, kepala sekolah Wang menatap token-token itu dengan kecewa karena tidak bisa mengamankan slot tambahan dengan bakat Su, melainkan justru berkurang 1. Dia pun menaruh harapannya pada Su dan menantikan hasil yang lebih baik. Sementara itu, di luar Gua Batu Merah, Su mempelajari peta dan mengonfirmasi bahwa dia telah mencapai lokasi tugas. Beruntung, perjalanannya lancar tanpa ada monster yang merepotkan di sepanjang jalan. Namun, dia belum pernah menjelajahi gua ini di kehidupan sebelumnya, membuatnya merasa tidak yakin tentang apa yang mengintai di dalam. Dengan penuh kewaspadaan, dia melangkah masuk dengan hati-hati hanya untuk disambut oleh goblin penggali emas level 6 yang muncul tanpa peringatan. Bereaksi seketika, Su mencincangnya menjadi daging giling dengan presisi cepat sebelum makhluk itu sempat memperingatkan seluruh isi gua. Sial baginya, sistem menginformasikan bahwa kewaspadaan gua goblin telah dipicu. Yang mengejutkan, segerombolan goblin tiba-tiba muncul, dan dia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama ini bukanlah tugas yang semudah itu. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa semua goblin di dalam gua akan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Agaknya, mode goblin yang dipicu ini adalah gaya hidup liar yang menentang setiap norma sosial. Tanpa ragu, Su mulai membabat habis para goblin, tetapi jumlah musuh yang sangat banyak mulai terasa sangat menyesakkan. Kekhawatiran mulai muncul saat dia menyadari daya tahan senjatanya mulai menurun. Tiba-tiba, seekor goblin raksasa mencoba menyergapnya dari belakang, tetapi Su berhasil menghindar dengan tipis, hanya untuk menghadapi rentetan panah terkoordinasi dari goblin-goblin yang lebih kecil. Beberapa anak panah menyerempetnya meskipun dia sudah menangkis, memastikan bahwa monster-monster ini jauh lebih cerdas dari yang diperkirakan. Gempuran terus berlanjut secara bertahap, menguras HP miliknya. Su menghitung sisa mananya dan menyadari bahwa pada tahap awal ini, mana tersebut tidak akan cukup untuk pertempuran yang berkepanjangan. Menghadapi gerombolan yang didukung oleh goblin elit, dia meninggalkan kekerasan murni. Memilih fleksibilitas daripada harga diri, Su mundur ke dalam bayang-bayang, bersiap memancing musuh-musuhnya ke dalam jebakan buatannya sendiri. Masih di kedalaman gua Batu Merah, goblin yang malang itu terjebak langsung ke dalam penyergapan Su, dan dia menebas mereka satu demi satu dengan serangan yang bersih dan menentukan. Dengan itu, Su dengan tenang menilai situasi dan menyimpulkan bahwa selama dia menguasai medan perang dan menjaga keunggulan posisi, dia dapat melepaskan potensi penuh dari keterampilan tebasan Iaito miliknya. Segera setelah itu, dia menyapu bersih setiap goblin kecil yang tersisa, menyisakan hanya varian elit yang masih berdiri. Sementara itu, di luar gua, beberapa pemain pemula terlihat ragu di dekat pintu masuk, segan untuk masuk ke dalam karena tingkat kesulitannya. Di antara mereka terdapat 2 orang tidak beruntung yang kalah taruhan pedang dari Su beberapa hari sebelumnya, Ding dan anak buahnya. Mereka berdebat pelan tentang apakah Su atau siapapun di antara rekan-rekan mereka yang benar-benar berani menantang gua yang dikenal sebagai tempat munculnya monster level 7 ke atas. Tepat saat perdebatan memanas, mereka melihat seseorang keluar dari gua, dan ternyata itu adalah musuh bebuyutan mereka. Su kini berada di level 11, Su dengan santai berjalan dengan aura yang kuat sambil memeriksa notifikasi sistem yang merinci hadiahnya, sementara kehadirannya memancarkan kepercayaan diri. Namun, langkahnya terhenti oleh Ding, yang menerjang dari belakang mengincar serangan mematikan. Su bereaksi seketika, menghindar ke samping dengan mudah sehingga serangan itu meleset sepenuhnya. Dipicu oleh dendam, Ding memerintahkan anak buahnya untuk menepung Su dan mencegah pelarian apapun. Sial bagi mereka, Su tidak punya niat untuk lari. Saat Ding mengoceh tentang penyelesaian dendam lama, dia menyadari bahwa Su telah melupakan kejadian yang bagi Ding adalah masalah besar. Marah karena sikap santai Su, dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su di tempat. Saat kelompok itu menyerbu maju, Su memutuskan ini adalah momen yang tepat untuk menguji keterampilan yang baru didapatnya. Dengan satu pikiran, dia memanggil pedangnya dan mengaktifkan keterampilan kendali pedang. Memanipulasi bilah pedang melalui telekinesis. Pedang itu melesat di udara, menyerempet dan memukul mundur lawan-lawannya dengan kontrol yang presisi. Para penyerang membeku dalam ketidakpercayaan karena kendali pedang adalah teknik yang biasanya hanya dimiliki oleh pengendali pedang tingkat menengah, jauh melampaui apa yang seharusnya bisa dikuasai seorang pemula. Tanpa mereka ketahui, Su mendapatkan keterampilan itu sebagai jarahan dari goblin elit dan meningkatkannya dari peringkat perak ke peringkat emas dengan bakatnya. Su dengan cepat menyadari betapa baiknya keterampilan itu bersinkronisasi dengannya dan sempat mempertimbangkan betapa cepatnya kabar tentang kemampuan ini akan tersebar di antara para pemula. Setelah itu, dia memeriksa hadiah dari pembersihan gua dan menemukan peta lokasi tersembunyi. Peta itu menunjukkan jalur yang menghubungkan perubahan kelas pertama ke tahap akhir yang memicu rasa ingin tahunya. Saat dia memindai peta tersebut, dia terkejut menemukan misi baru yang terkait dengan Gua Batu Merah, merujuk pada perdagangan goblin
disiplin dan gaya hidup mereka. Di tempat lain, tepat pukul 11.30 pagi, tim pemula yang semuanya perempuan dengan gaya mencolok secara efisien menyapu bersih sekelompok monster tingkat rendah. Mereka bersorak dan merayakan kerja tim mereka. Dengan antusias, memuji koordinasi mereka. Salah satu anggota berterima kasih kepada Fan Fanzi, bakat terbangkitkan bintang 7, karena telah menggendong mereka selama pertempuran. Sementara yang lain dengan bersemangat memeriksa jarahan, Fan Fanzi menoleh ke belakang untuk memeriksa gadis-gadis lain di tim dan segera menyadari bahwa seseorang telah hilang. Dia melihat sekeliling mencoba memahami situasi, tetapi kemudian menemukan sebuah petunjuk yang mengejutkan. Saat Fan Fanzi dan gadis-gadis lainnya mencari barang, mereka tiba-tiba menyadari hilangnya salah satu rekan satu tim mereka dengan cepat. Mereka pun mulai merasa khawatir. Goblin umumnya tinggal di tempat-tempat gelap dan lembab seperti gua dan terowongan bawah tanah untuk menghindari sinar matahari. Akibatnya, mereka mampu menghindari predator alami dan juga mendukung aktivitas penyergapan serta penjarahan. Karena mereka hidup berkelompok, setiap kelompok biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku atau tetua yang bertugas sebagai pemimpin dalam berbagai kapasitas, termasuk prajurit, pengrajin, pemburu, dan pendeta seperti yang ditunjuk oleh pemimpin. Untuk menjaga pertumbuhan kelompok, Goblin memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat. Setelah mempelajari sekilas tentang Goblin dan fakta bahwa mereka terkadang mencoba berkembang biak dengan manusia perempuan, Su tiba di posisi koordinat gua tersebut. Yang mengejutkan, gua itu sepertinya tidak terlihat dimanapun, sehingga dia bertanya-tanya apakah dia salah mendapatkan koordinat. Memindai area tersebut dengan Eye of Insight miliknya, dia kemudian memahami situasinya. Gua merah itu berada di dalam gua bawah tanah, yang pintu masuknya tersembunyi oleh asap tebal. Saat Su memasuki gua tersebut, dia sampai di area di mana dia melihat beberapa goblin. Menyadari bahwa seluruh koloni mungkin ada di dalam gua, dia paham bahwa membunuh salah satu dari mereka akan memicu peringatan bagi yang lain. Dia pun menyembunyikan dirinya sambil mengamati area tersebut untuk mencari harta karun. Saat mengamati, dia menemukan tubuh seorang siswi, yang kemungkinan telah diperkosa hingga tewas oleh para goblin. Dia pun mengonfirmasi bahwa apa yang dia pelajari tentang makhluk-makhluk itu adalah benar. Tak lama kemudian, dia melihat seorang siswi bernama Jian Yun King, yang pasti juga terjebak dalam perangkap asap goblin. Berbeda dengan siswi sebelumnya, Yun King masih sadar dan mencoba menghalau gerombolan goblin yang mencoba mendekatinya. Su kemudian melihatnya sebagai kesempatan sempurna untuk membiarkannya mengalihkan perhatian para goblin sementara dia diam-diam mencuri harta karun itu. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba dia mendengarnya berteriak bahwa saudara perempuannya adalah wakil direktur konglomerat Jianghan dan dia akan menghadiahi siapapun yang bisa menyelamatkannya. Menyadari bahwa Yun King adalah saudara dari wakil direktur, dia teringat pernah dibicarakan hal itu dan Su memutuskan untuk campur tangan. Saat para goblin menyerbu Yun King untuk menyerang, Su tiba-tiba melemparkan senjatanya ke tengah-tengah mereka. Dia kemudian menggunakan teknik kendali pedangnya untuk mencabutnya dari sarung, menciptakan kilatan cahaya yang sangat kuat yang disebut Yaito Slash. Karena goblin adalah musuh alami cahaya, mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Mengingat Su tidak membunuh satupun dari goblin tersebut, tidak ada goblin lain di dalam gua yang merasa curiga. Yun King berterima kasih kepada Su karena telah menyelamatkannya, tetapi Su hanya menjawab bahwa dia kebetulan lewat saja. Yun King juga mencoba membicarakan soal hadiah karena telah menyelamatkannya, tetapi Su menyuruhnya untuk fokus keluar dari gua hidup-hidup terlebih dahulu. Saat Su mencoba pergi, dia memohon agar tidak ditinggalkan, tetapi Su menjawab dengan tegas bahwa dia hanya akan memperlambat gerakannya. Dia kemudian tiba-tiba menemukan bahwa harta karun itu terkubur di bawah tempat mereka berdiri. Setelah menggalinya, dia memutuskan untuk menggunakan bakat sublimasinya untuk meningkatkan kualitas peti tersebut, mengubahnya dari peti tingkat perak menjadi peti undian tingkat emas rendah. Seperti namanya, peti undian dapat secara acak mengeluarkan item tingkat tinggi, buku keterampilan, atau peralatan dengan probabilitas tinggi. Membuka peti harta karun itu, Su mendapatkan set Shadow Flow dan guluman keterampilan Soul Healer tingkat platinum, yang keduanya jauh dari apa yang dia harapkan. Melihat bahwa dia hanya dihadiahi set Shadow Flow dan guluman keterampilan Soul Healer, Su merasa kecewa karena dia telah bekerja ekstra keras mengharapkan hadiah yang lebih melimpah. Set Shadow Flow tampak cukup berguna baginya, tetapi guluman keterampilan Soul Healer terasa aneh karena sama sekali tidak cocok dengan profesinya. Yun King berkomentar bahwa itu mungkin muncul karena dirinya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh jiwa bintang 7 yang membuat Su benar-benar terkejut. Su kemudian segera menerima notifikasi dari sistem yang menyatakan bahwa Yun King kini telah bergabung dengan timnya. Sementara itu, di lokasi berbeda di dalam Dumyeon, Yao secara tidak sengaja menemukan mayat rekan-rekannya. Sebelum dia sempat bereaksi, Lee, siswa yang bertanggung jawab, melihatnya dan menjadikannya target berikutnya, membuat Yao merasa terpojok. Setelah beberapa saat, dia berhasil menjaga jarak darinya, lalu dia menyembunyikan diri dan mencoba menyelinap pergi secara diam-diam. Namun dia secara tidak sengaja membuat suara keras, memperingatkan Lee dan menyebabkannya menerjang ke arahnya dengan serangan berat. Berkat waktu reaksi yang cepat, dia mampu sedikit menghindari serangan itu dan kembali menjaga jarak. Terkejut dengan gerakannya yang gesit, Lee menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyangka gadis seperti dia bisa bertahan melawannya begitu lama, berkomentar bahwa Akademi Xuanjing mungkin tidak sepenuhnya sampah. Yao bertanya mengapa dia membunuh mereka padahal berdasarkan seragam sekolahnya, dia jelas bersekolah di kota tetangga. Lee kemudian menjawab bahwa tugas perubahan kelas pertama level 10 miliknya kebetulan menugaskannya untuk membunuh 50 pemain. Menurutnya,
Karena akan aneh jika dia tiba-tiba membunuh orang-orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengunjungi sekolah mereka yang lemah untuk menegakkan keadilan. Dia juga menyatakan bahwa akademi mereka patut disalahkan karena menjadi sekolah dengan rekor siswa paling sampah di beberapa kota. Tiba-tiba, dia menyerangnya, tetapi Yao mencoba menahannya dengan kerangka nekromansinya yang dengan mudah dihancurkan oleh Li. Dia kemudian menyebutnya lemah saat dia mengejarnya dengan serangan mematikan. Tepat sebelum serangan itu mengenainya, seseorang menangkisnya yang membuat mereka terkejut. Yanzi kemudian menampakkan dirinya bersama rekan-rekan setimnya dan berjanji untuk melindunginya. Sementara itu, tidak jauh dari Gua Merah, Su menyerahkan fragmen harta karun ke sistem dan mendapatkan notifikasi tentang penyelesaian tugas perubahan kelas utama. Dia kemudian dipromosikan ke kelas pertama seiring dengan kekuatan ilmu pedang, kecepatan, dan kemahirannya yang meningkat 2 kali lipat. Yun King, yang menggunakan gulungan keterampilan Soul Healer, juga membuka beberapa keterampilan tingkat lanjut yang membuat Su mengangkat alis. Dia kemudian menyimpulkan bahwa gadis itu pasti memiliki keberuntungan yang tidak terbatas. Memikirkan hal-hal besar yang bisa dia capai dengan keberuntungan sebanyak itu di pihaknya, dia mempertimbangkan kembali pilihannya dan setuju untuk menyelesaikan Dumyeon bersamanya. Mendengar hal ini, Yun King merasa sangat bersemangat hingga mulai mengoceh tentang bagaimana saudara perempuannya telah menyewa sekelompok preman untuk membantunya mencapai tujuan yang sama, tetapi berakhir tidak efektif. Meskipun Su secara alami tidak menyukai kerja sama ini, dia melakukannya semata-mata demi keterampilannya. Setelah menjadi rekan satu tim dengan Yun King, Su menerima pesan dari Yao, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Sementara itu, kembali di Battle Avenue Wei, Li, Yan, dan Yao sama-sama terkejut melihat bahwa Li selama ini tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dalam hitungan detik, dia menyapu bersih seluruh tim Yan tanpa mengeluarkan keringat. Dia juga dengan mudah menangkis serangan jarak jauh Yan yang kuat, membuatnya tampak tidak berguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yan sebelumnya, dia dapat mengidentifikasi Li sebagai jenius berbakat bintang 10 yang terbangkitkan dengan profesi Blade Maniac. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, Li mendekati mereka perlahan, memomel bahwa dia baru berhasil membunuh 35 orang dan masih jauh dari tujuannya. Saat dia mendekat, Yan, yang merupakan profesional jarak jauh, bergumam bahwa dia hanya punya sedikit kesempatan jika berhasil menjaga jarak. Namun itu mungkin merepotkan saat ini. Yao juga berkomentar bahwa mananya telah habis dan dia tidak bisa lagi menggunakan nekromansinya. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa mereka sudah tamat. Melihat mereka tidak punya tempat untuk lari, Li menyerbu Yan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Tetapi yang mengejutkan, dia diinterupsi oleh Yao yang menghadangnya. Dia menginstruksikan Yan untuk lari sejauh mungkin sementara dia mencoba menahannya, tetapi Li merasa kesal karenanya. Dia mencoba memberikan serangan fatal, tetapi terhenti oleh pedang yang aneh. Su telah datang untuk menyelamatkan mereka. Yao telah mengirim pesan padanya sebelumnya untuk memperingatkannya tentang bahaya di areanya, tetapi Su malah memutuskan untuk datang. Melihat Yao, Su teringat kembali bagaimana Yao melindunginya di kehidupan lampau yang menyebabkan kematian gadis itu. Kali ini, dia berjanji untuk melindunginya. Su kemudian menggunakan keterampilan kendali pedangnya untuk menarik kembali pedangnya yang dia gunakan untuk beradu dengan Li. Melihatnya, Li mengidentifikasinya sebagai pengendali pedang level 10 yang dia dengar, tetapi dia tidak menyangka Su memiliki keunggulan karena Su hanyalah seorang pengendali. Menonton dari kejauhan, Yan berkomentar tentang betapa hebatnya Su. Dia kemudian mempertimbangkan untuk memberikan dukungan jarak jauh guna meningkatkan peluang kemenangan mereka. Tiba-tiba, dia dan Yao merasakan dampak dari seseorang yang menggunakan sihir penyembuhan pada mereka. Yun King kemudian menampakkan dirinya dari samping dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan satu tim Su, membuat mereka terkejut. Su sebelumnya dengan berani mengatakan bahwa dia berencana untuk solo, jadi melihatnya dengan seorang rekan tim memicu sedikit rasa cemburu di dalam diri mereka. Sambil terus menyembuhkan mereka, Yan memintanya untuk bergegas agar mereka bisa bergabung dengan Su dalam pertempuran. Yun King menjawab, menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Su jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Setelah beberapa saat beradu dengan Su, Li bertanya-tanya mengapa seorang pengendali pedang memiliki teknik gerakan dewa pedang. Setelah mengamati keterampilan pedang Su, Li memujinya dengan luar biasa, mengakui bahwa kekuatannya melebihi ekspektasinya. Namun, dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk akhirnya memutuskan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Mendengar namanya, Su berkomentar bahwa dia pernah mendengar tentang Li di kehidupan masa lalunya, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung. Dia kemudian tersenyum sambil menyerang balik untuk melihat apakah pedangnya lebih tajam atau apakah bilah pedang Li lebih keras. Saat dia sudah cukup dekat, Li mencoba tusukan terbang dengan salah satu bilahnya, tetapi Su menangkisnya dengan mudah. Li kemudian mengungkap bahwa itu adalah jebakan dan Su telah terjebak. Menurutnya, energi pedang yang ditarik oleh serangan tusukan terbang bilahnya sudah cukup untuk mengunci musuh di tempat untuk serangan berikutnya. Dia melemparkan pedang keduanya ke arah Su, tetapi Su dengan mudah melemparkan pedangnya juga untuk menangkis serangan itu. Dia kemudian menggunakan teknik kendali pedangnya untuk mengubah arah pedang tersebut, membuatnya melesat dengan kecepatan penuh ke arah Li, yang kini tidak bersenjata. Li berhasil menghindari serangan itu, tetapi terserempet dalam prosesnya. Dia kemudian memungut pedangnya dan menyerang Su untuk membalas, tetapi Su menghindari semua serangannya dengan mudah, membuatnya semakin frustrasi. Tak
lama setelah itu, Su mengendalikan output ENDS. Ia menarik kembali pedangnya sambil mencoba memprovokasi Li. Di sisi lain, Yun King berhasil menyelesaikan proses penyembuhan, sehingga Yan dan Yao bergegas untuk memberikan bantuan kepada Su. Betapa terkejutnya mereka saat tiba di sana, mereka mendapati bahwa Su sudah berhasil mengalahkan Li. Saat Su berbalik untuk pergi, Li bangkit dan menggunakan sisa tenaganya untuk melancarkan serangan mematikan yang membuat Su lengah. Serangan itu benar-benar tidak terduga. Itu adalah jurus terkuatnya yang selama ini ia simpan hingga akhir. Jurus itu berupa serangkaian tebasan pedang cepat di tengah hutan yang menghujani area tersebut tanpa henti. Melihat situasi yang berbalik, Yao mencoba untuk menerjang masuk guna menyelamatkannya, tetapi Yan menghentikannya, mengatakan bahwa tindakannya itu hanya akan membuat dia terbunuh sia-sia. Meski begitu, Yao terus berontak, menyatakan bahwa dia tidak peduli asalkan bisa menyelamatkan Su. Su kemudian menanggapi, menyuruhnya untuk mendengarkan Yan dan tidak mendekat. Cheng menonton dengan syok karena ia merasa sedang mencengkeram Su Ming setelah menghantamnya dengan begitu banyak tebasan pedang. Namun ternyata Su Ming belum mati. Ia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, dan tepat saat itu, Su Ming bertanya kepadanya apakah dia yakin telah benar-benar mengenainya. Tiba-tiba Cheng menyadari sesuatu. Cheng tersadar bahwa suara yang ia dengar tidak datang dari depannya. Sesaat kemudian, tubuh Su Ming yang ia pegang lenyap, dan saat itulah ia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan pengganti. Su Ming muncul dari arah belakang, menggoda Cheng karena akhirnya menyadari hal itu. Su Ming mengenakan jubah di tubuhnya dan memastikan auranya terpancar saat ia melangkah ke pusat perhatian. Su Ming berkata dia cukup yakin Cheng tidak menyangka seorang pengendali pedang biasa seperti dirinya memiliki kemampuan semacam itu. Ternyata Su Ming saat ini mengenakan set bayangan yang ia peroleh setelah membuka peti harta karun. Salah satu efeknya disebut Surge of Darkness, sebuah kemampuan yang setelah dipasangkan akan memberikan kerusakan atribut kegelapan tambahan pada semua teknik pedang. Kerusakan ini dapat menembus pertahanan fisik. Set kemampuan ini termasuk Shadow Clone yang memunculkan bayangan palsu sebagai pertahanan. Jika serangan dilakukan saat Shadow Clone aktif, itu akan memberikan tebasan susulan tambahan. Kekuatan tebasan tersebut setara dengan 50% dari kerusakan serangan normalnya. Saat Su Ming mendekati Cheng, ia memberitahunya bahwa ia mampu melakukan semua ini berkat kemampuan equipment setnya. Cheng tidak mau percaya karena menurutnya tidak ada collectible set di Dungeon Pemula. Faktanya, hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan menyelesaikan misi perubahan profesi. Cheng panik ketika menyadari hal itu, dan ia juga marah karena Su Ming melakukannya lebih cepat darinya. Dengan sisa tenaga yang habis, Su Ming memberitahu Cheng bahwa yang tersisa hanyalah menghabisinya. Su Ming menebas dadanya, namun tepat saat ia hendak memberikan serangan penutup, cahaya terang muncul di atas, menyelimuti Cheng. Cahaya itu memindahkan Cheng dari lokasi tersebut, dan Yanzi mengenali benda itu sebagai ornamen penyelamat nyawa. Jiao terkejut mendengarnya, dan Yanzi menjelaskan bahwa itu adalah alat yang memungkinkan pemain keluar dari Dumeon dalam mode darurat. Yanzi mengatakan satu ornamen itu harganya ratusan ribu, yang berarti itu bukanlah barang yang bisa didapatkan di farm di dalam Dumeon. Su Ming kemudian memberitahu rekantinnya bahwa kota tetangga pasti menghabiskan banyak uang demi melindungi jenius bintang 10 mereka. Ia mengakui bahwa mereka benar-benar mengerahkan segalanya hanya untuk menyelamatkannya. Menjelang pukul 2 siang hari itu, wanita pejabat dalam rapat tersebut mengeluarkan seruan yang menarik perhatian Wang. Wang sedang sibuk memakan mie instan, namun itu tidak menghentikannya untuk bertanya kepada wanita itu apakah dia sudah berhasil mendapatkan peringkat level waktu nyata dari para pemain di dalam Dumeon. Dia menjawab bahwa belum, tetapi umpan balik data menunjukkan bahwa banyak pemain berada di arah jam 9 antara pukul 12 hingga pukul 12.30 siang. Wang bertanya apa yang aneh dari hal tersebut karena sudah normal bagi pemain untuk bertemu monster sulit yang akan membunuh mereka. Wanita itu kemudian menyebutkan bahwa analisis data menunjukkan mereka dibunuh oleh data pemain, bukan dari wilayah kota tersebut. Saat Wang mendengar ini, ia menyadari bahwa kota tetangga sudah mulai bermain curang, dan ia menyuruhnya untuk menyimpan semua catatan data dengan baik. Karena akademi mereka selalu berada di posisi terbawah, mereka telah menjadi sasaran perundungan oleh wilayah lain. Wang kemudian bertanya kepadanya tentang kemajuan para siswa dalam membersihkan Dungeon, dan wanita itu menjawab bahwa saat ini hasilnya cukup baik. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar zona teleportasi telah dikuasai oleh para siswa. Rekaman Dungeon terbatas yang bisa mereka akses secara langsung menunjukkan bahwa beberapa pemain cakap telah mengorganisir kekuatan besar untuk mulai menghadapi tahap bos Dungeon. Rupanya, Jiang adalah orang yang saat ini memimpin, dan seperti yang diharapkan, ia penuh dengan potensi. Wang berharap Jiang akan mampu membunuh bos tersebut sehingga kejayaan dapat kembali ke akademi. Analisis data peringkat waktu nyata segera muncul, dan mengungkapkan bahwa Jiang saat ini berada di level 9. Ia setara dengan Yanzi, yang juga berada di level 9. Posisi kedua dan ketiga adalah Yunxing dan Jiao, yang mengikuti di belakang. Wang terkesan dengan semua ini, tetapi ia masih menanyakan tentang Su Ming, dan diberitahu bahwa Su Ming tidak ada dalam data papan peringkat teratas. Namun, Wang menyuruh bawahannya untuk memeriksa dengan cermat dan memberitahunya di mana Su Ming berada. Setelah melihat lebih dekat, keduanya terdiam karena mendapati bahwa Su Ming masih terjebak di level 2. Dari data yang mereka terima setelah Su Ming mendapatkan First Blood, levelnya tidak naik lagi. Tanpa mereka sadari, Su Ming saat ini berada di level 14. Saat ia mencapai level 14, sistem membuka kunci tampilan set tersembunyi untuknya. Pada saat yang sama, rekan setimnya yang lain telah melihat peningkatan level yang gila-gilaan hanya dalam waktu 2
2 jam membunuh monster. Yunsing memberitahu rekan timnya bahwa mereka harus berterima kasih kepada Suming karena pengaruhnya lah yang membantu mereka naik level dengan cepat. Jiao berbicara tentang betapa hebatnya skuad mereka. Skuad mereka memiliki penyembuh dan pemain dengan kemampuan jarak jauh. Jiao juga bisa memanggil kerangka untuk memberikan perlindungan, dan orang terpenting adalah Suming yang sangat kuat. Suming menggoda mereka, mengatakan bahwa itu semua adalah kekuatan mereka sendiri, dan dia hanya mengikuti jejak mereka. Jiao menyuruhnya berhenti bersikap sarkastik karena jika bukan karena dia, Cheng pasti sudah membunuh mereka. Jiao berbicara tentang betapa luar biasanya Suming, dan dia menyebutkan betapa yakinnya dia bahwa mereka bisa maju untuk mengalahkan bos Dumeon jika mereka menantangnya sekarang. Suming memberitahu Jiao bahwa dia benar, tetapi targetnya bukanlah bos biasa, melainkan bos tersembunyi yang jauh lebih kuat. Untungnya, Suming baru saja menemukan kunci riat air yang ia peroleh setelah membunuh monster elit gigi tajam. Suming menyebutkan bahwa untuk menemukan bos tersembunyi Dumeon, mereka harus memecahkan 3 teka-teki yang dipandu oleh data Dumeon dan mengumpulkan 3 item yang sesuai. Untuk teka-teki pertama, mereka diberitahu bahwa ketika bulan perak tergantung di tepi pantai, ombak hijau terbelah, dan baju zirah merah tertidur di inti jurang yang dingin. Suming tidak membuang waktu untuk menjawab ini, menyuruh sistem untuk memicu lokasi bulan perak di langit. Ia menyebutkan bahwa tidak ada cuaca Dumeon di Dumeon pemula, dan untuk menemukan bulan perak, hanya ada satu tempat di Dumeon di mana tanaman bisa tumbuh menjadi bentuk bulan. Saat mereka melewati danau di depan mereka, mereka menemukan lokasi yang tepat, yaitu lokasi bos tersembunyi. Teka-teki kedua berbunyi demikian, air danau berubah menjadi kabut. Gunakan kelopak iris sebagai penunjuk, di bawah pasir yang tenggelam, baju zirah itu masih memegang perjanjian lama. Suming mengungkapkan bahwa sejak dia memasuki Dumeon, dia segera mengumpulkan item pemicu, bunga iris dari area monster, untuk dikombinasikan dengan kunci ria air yang didapat melalui petunjuk teka-teki ketiga. Adapun teka-teki ketiga, bunyinya, pegang kunci berpola bintang untuk memantulkan dasar danau. 9 riak melingkari batuan dasar. Sang satria membaringkan kepalanya, pedangnya menunggu cahaya memecah ombak keruh. Suming menggabungkan item pemicu, dan saat mulai bercahaya, Suming meletakkannya di atas danau. Rekan setimnya terkejut melihat ini, dan Jiao bertanya bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki itu. Sebelum mereka menyadarinya, pusaran air muncul di tengah danau, dan seorang satria muncul sambil menghunuskan pedang. Satria yang menakutkan itu muncul sepenuhnya di atas kuda sambil menjawab teka-teki yang terpecahkan. Tim diserang dengan peringatan merah yang memberitahu mereka bahwa bos tersembunyi telah muncul, yang dikenal sebagai penjaga danau, satria yang hilang. Untuk menghadapi bos tersembunyi, Yanzi dan Jiao segera bergabung dengan pihak Suming, dengan Suming sebagai kapten. Suming mendesak tim untuk bersiap menghadapi pertempuran karena tantangan bos tersembunyi telah dimulai. 15 menit setelah ini, Suming dan timnya terlihat bersembunyi di hutan. Ternyata satria itu bukanlah seperti yang mereka harapkan. Mereka bertanya kepada Suming apakah menurutnya boleh bagi mereka untuk bersembunyi seperti ayam seperti ini. Suming kemudian menunjukkan fakta bahwa pria itu mengendarai kudanya begitu cepat dan tidak mungkin mereka bisa membunuhnya dengan cara itu. Ternyata kecepatan tunggangan satria itu adalah 500 poin, yang sungguh gila. Itu sangat luar biasa sehingga bahkan jika mereka berempat menjumlahkan semua statistik mereka, itu tidak mencapai setengah dari statistik satria tersebut. Saat tim bersembunyi, sang satria menghabisi siswa yang bisa ia tangkap. Sebelum mereka menyadarinya, bos tersembunyi itu telah menghabisi 3 gelombang siswa, dan karena mereka adalah orang-orang yang memanggil bos tersebut, mereka percaya bahwa adalah kewajiban mereka untuk memperbaiki keadaan. Sesaat kemudian, Jiao memberitahu Suming bahwa dengan mengikuti instruksinya, mereka telah menghabiskan semua ramuan mana dari semua orang di skuad dan telah memasang jebakan tunda. Suming berterima kasih kepada Jiao atas kerja kerasnya, dan dia memberitahu Yanzi dan Yunsing untuk mengikuti instruksi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ternyata dalam kehidupan Suming sebelumnya, dia tidak pernah menantang bos tersembunyi, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar yang terbangkitkan tidak akan mengambil risiko memanggil bos tersembunyi di Dungeon Pemula tak lama setelah terbangkitkan. Selain itu, Dungeon Pemula hanya bisa ditantang sekali seumur hidup. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang menyadari keberadaan bos tersembunyi tersebut. Rupanya, jawaban atas teka-teki itu samar-samar ada dalam catatan, dan ketika Suming menemukannya, dia menghafalnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bos tersembunyi itu akan dilengkapi dengan tunggangan yang memiliki kecepatan 500 poin. Untuk mengalahkan bos yang menyebalkan itu, mereka punya satu pilihan, yaitu menjatuhkannya dari kudanya. Yanzi menjalankan rencana tersebut, dan dengan berdiri di atas tebing, dia menembakkan beberapa tembakan pemburu ke bos tersembunyi. Sang satria memblokir beberapa tembakan, dan tembakan yang mengenai bahkan tidak berpengaruh pada ksatria itu karena baju zirahnya yang berat. Dengan Yanzi yang terus menembakkan serangan menjengkelkan ke arah ksatria, ksatria itu mengunci target padanya. Saat ia menyadari bahwa ia telah menarik perhatian bos, ia berteriak untuk memberitahu Yunsing, dan Yunsing juga memulai aksinya sendiri. Dia menyalakan api yang mulai memancarkan kepulan asap di jalur ksatria. Pada dasarnya, rencananya adalah membuat Yanzi menarik perhatian bos dengan kemampuan jarak jauhnya. Setelah itu, Yunsing akan menciptakan asap di area yang harus dilewati bos untuk menghalangi penglihatannya. Ini adalah trik yang dipelajari Suming dari Goblin ketika dia pergi ke Gua Merah. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan saat bos tersembunyi berada di dalam kepulan asap, ia tiba-tiba melihat kerangka berserakan di sekitar untuk menunda kemajuannya.
melakukannya. Sang Satria mengangkat pedangnya untuk mencoba menghancurkan kerangka tersebut, tetapi Jiao mengaktifkan jebakan tundanya untuk menjebak Sang Satria. Ternyata ini adalah jebakan yang telah disiapkan Jiao sebelumnya. Dengan bos yang melambat, Suming melakukan gerakannya. Ia menerjang ke arah bos dari belakang, dan ia mengakui bahwa tanpa bantuan rekan timnya, tidak mungkin ia bisa mengalahkan ksatria itu sendirian. Sebelum bos tersembunyi menyadari apa yang sedang terjadi, Suming telah menyerangnya. Suming mencengkeram ksatria itu dan menyeretnya turun dari kudanya. Tim berteriak kegirangan karena rencana mereka untuk menjatuhkan bos dari kudanya berhasil. Namun, Jiao mendesak teman-temannya untuk tidak lengah dulu karena ini baru fase pertama. 10 menit sebelumnya, Jiao telah memberitahu Suming bahwa meskipun mereka berhasil menjatuhkan bos dari kuda, itu tidak berarti mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapinya karena mereka sudah kelelahan. Suming menjawab bahwa mereka sudah melakukan cukup banyak hal, memberitahu dia bahwa saat waktunya tiba, mereka serahkan saja bos itu kepadanya. Dengan percaya diri, Suming memberitahu mereka bahwa dia akan melawan bos itu sendirian. Sekarang, pada saat itu, Suming dan sang bos terlibat dalam pertempuran sengit. Suming menghadapi bos tanpa rasa takut saat pedang mereka beradu satu sama lain. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran sengit ini, rekan setimnya menonton dengan kagum dari belakang. Namun, Yanzi tidak bisa tinggal diam, dan dia berencana untuk membantu Suming, tetapi Jiao menyuruhnya untuk tetap tenang. Jiao mengingatkan mereka bahwa Suming sudah mengatakan mereka harus menyerahkan pertarungan kepadanya, jadi mereka harus mempercayai kata-kata Suming karena mereka memiliki misi sendiri. Saat pertempuran meningkat, Suming mengaktifkan langkah bayangan, memberinya keunggulan untuk memberikan serangan cepat ke tubuh ksatria. Dengan kecepatan luar biasa Suming, ksatria itu tampak sangat lambat. Suming menegur ksatria itu. Ia mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat lambat tanpa kudanya. Kecepatannya telah turun drastis dari 500 menjadi hanya 55. Suming menyimpulkan bahwa bos tersembunyi bukanlah sesuatu yang istimewa, dan ia terus mengerahkan lebih banyak kekuatan pada ksatria itu, bertujuan untuk membunuhnya secepat mungkin. Namun, semua yang dilemparkan Suming ke bos bahkan belum mengurangi seperempat baju zirahnya. Yang lebih buruk lagi, daya tahan senjata Suming telah turun menjadi 7%. Ia menyadari bahwa daya tahan pedangnya tidak cukup, dan berkat baju zirah ksatria itu, ia perlahan menjadi lawan yang merepotkan. Ia memutuskan untuk mundur sedikit, dan saat ia bersembunyi di pohon, Suming memperhatikan bahwa ksatria itu sedang mencari-cari. Ia menyadari bahwa dia mencari kudanya, dan ia memujinya, mengatakan dia sebenarnya pintar karena tahu betapa cepatnya dia saat berada di atas kuda. Namun, Suming menyuruhnya melupakan kudanya karena kudanya telah dibawa pergi oleh timnya. Ternyata Jiao dan yang lainnya telah membawa kuda itu menjauh dari lokasi, tetapi mereka kesulitan menghadapi kuda yang keras kepala itu. Meskipun demikian, Jiao memberitahu rekan setimnya bahwa mereka harus melakukan segala daya mereka untuk memastikan bahwa kuda itu tidak kembali ke ksatria. Ia menyebutkan bahwa misi tersebut dipercayakan kepada mereka oleh Suming, setelah dia memberitahu mereka untuk membiarkan bos itu kepadanya. Dia telah memberitahu mereka bahwa misi mereka sangat penting, dan ini agar mereka menahan kuda bos tidak peduli apapun yang diperlukan untuk memastikan dia tidak menaikinya lagi. Saat Suming bersembunyi di pohon, dia mengembalikan pedang ke sarungnya, dan saat dia kembali ke pertarungan, dia menghunus pedang, memanfaatkan sepenuhnya keterampilan yang terikat pada ini. Namun, Satria mencegah Suming mendekat dengan melepaskan keterampilan pedang air menderu yang hampir mengenai Suming dalam jangkauannya. Suming berhasil melompat mundur saat pedang Satria menghancurkan tanah, dan Suming terkejut bahwa Satria itu tahu beberapa keterampilan. Satria mengejarnya, tetapi Suming mundur sambil menutupi retretnya dengan kendali pedang. Ini memaksanya untuk melibatkan Satria secara agresif, yang akhirnya menurunkan daya tahan senjatanya menjadi 3%. Suming menyadari bahwa ia tidak punya kemewahan untuk membuang daya tahan senjata lagi. Ia mengaktifkan penglihatannya dan menyadari bahwa baju zirah Satria itu akan ditembus, jadi dia hanya perlu bertahan. Satria tetap menyerang sementara Suming mendapati dirinya mencoba mengatasi kelincahan Satria yang gila. Saat itu, Satria mengejar Suming dan dia mengerahkan segalanya untuk menusuknya, tetapi pada akhirnya, ternyata dia hanya membunuh bayangan. Suming muncul di kejauhan berbicara tentang bagaimana keterampilan bayangan efektif pada semua musuh, baik itu monster atau manusia. Suming mengaktifkan set lengkap sambil berbicara tentang betapa dia menyukai set peralatan tersebut. Suming kemudian melemparkan pedangnya ke Ksatria menggunakan kendali pedang dan kali ini dia akhirnya mampu memecahkan baju zirah Ksatria yang menyebalkan. Suming melompat ke arah Ksatria dengan gembira, tetapi pada saat yang sama daya tahan senjatanya habis. Mengejutkannya, Suming punya rencana lain. Dia mengaktifkan pedang bayangan yang datang dengan set peralatan. Dengan pedang bayangan, dia memberikan potongan vertikal ke tubuh Ksatria yang terbuka. Pukul 3.30 sore, Wang menuju ruang komunikasi administrasi sekolah untuk bergabung dengan rekan-rekannya dari akademi lain. Wang menyatakan keterkejutannya bahwa para kepala sekolah lain sudah mengobrol di ruang komunikasi untuk sementara waktu. Para kepala sekolah mengklaim bahwa mereka belum lama di sana, tetapi tampaknya Wang baru saja datang sangat terlambat. Mereka menggoda Wang dengan bertanya apakah tidak ada siswa di akademinya yang mampu menantang bos Dumyeon sejauh ini. Rupanya, hasil pembersihan Dumyeon akan mulai berdatangan satu demi satu setelah pukul 3 sore. Tetapi karena sekolah Wang selalu berada di posisi terbawah, mereka mengejeknya dengan mengatakan tidak perlu baginya untuk terburu-buru ke rapat untuk membuat laporan. Wang kemudian menyebutkan bahwa dia tidak datang terlambat karena Dumyeon, tetapi karena dia menerima laporan data waktu nyata dari dalam Dumyeon. Wang mengatakan ada pemain dari luar sekolahnya yang diam-diam memasuki Dumyeon pemula sekolahnya, tetapi dia belum mengetahui identitas penyusup itu. Meskipun demikian, dia cukup yakin bahwa penyusup itu berasal
berasal dari salah satu dari 3 akademi di kota tetangga. Wang bertanya kepada salah satu kepala sekolah, Ji, apakah dia orangnya karena penyusup itu dikatakan menggunakan keterampilan pedang. Wang menanyakan ini karena dia mendengar dia memiliki seorang jenius di sekolahnya yang ahli dalam senjata pedang. Ji menjawab dengan marah menyuruh Wang berhenti mengatakan sampah tanpa bukti, mengungkapkan bahwa Cheng saat ini sedang menantang bos terakhir dari Dumeon pemula sekolah mereka. Dia menyombongkan bakat Cheng dengan mengatakan dia cukup yakin dia akan membersihkan Dumeon dalam setengah jam. Kepala sekolah Akademi Dongling juga menggunakan kesempatan itu untuk menyombongkan diri, berbicara tentang bagaimana akademinya memiliki 3 siswa yang saat ini sedang menantang bos. Akademi Nengan juga bergabung dengan mengatakan siswanya hampir membersihkan Dungeon. Ketika Wang mendengar ini, dia menyadari bahwa akademi lain mengalami kemudahan dengan bos tersebut, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk berpacu dengan waktu. Dia tahu bahwa implikasi kegagalan tahun ini hanya 2 slot ke Majelis Menara Langit yang akan menjadi yang paling sedikit dalam sejarah. Pada dasarnya, dari laporan, siswa yang dekat dengan pembersihan Dumeon adalah Jiang dan Wang menaruh semua harapannya padanya. Di dalam Dumeon, Jiang benar-benar mengerahkan yang terbaik untuk menantang bos terakhir, Simba, yang merupakan binatang buas level 15. Jiang dan timnya terlihat babak belur, tetapi mereka terus menyerang monster itu. Tim Jiang menderita korban besar dan beberapa dari mereka mulai melarikan diri karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan bos. Sementara yang lain melarikan diri, Jiang memutuskan untuk melawan bos sendirian karena dia berencana untuk mendapatkan hadiah pembersihan Dumeon apapun yang terjadi. Ternyata Jiang termotivasi oleh pesan yang dia dapatkan dari Xiaoman yang mengatakan bahwa Suming menyakitinya. Xiaoman telah mendesak pacarnya untuk membalas dendam untuknya dan Jiang siap mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan hadiah itu sehingga dia bisa membalas dendam pada Suming. Saat dia bersiap untuk melakukan mode mengamuk penuh, monster di depannya lenyap. Jiang terkejut karena dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Jendela status siswa muncul dan ternyata itu adalah pemberitahuan Dumeon. Para siswa diberitahu bahwa sebuah skuad telah mengalahkan bos tersembunyi. Para siswa diberi selamat dan disuruh bersiap untuk kepulangan mereka dalam kemenangan. Ketika Jiao dan 2 lainnya melihat pemberitahuan itu, mereka segera menyadari bahwa Suming adalah orang yang berhasil mengalahkan bos tersembunyi sendirian. Wang sedang dalam rapat dengan yang lain ketika semuanya menjadi cerah, mengungkapkan bahwa ada pemenang. Wang bahkan tidak melihat akademinya menang, jadi dia tetap diam sementara kepala sekolah lain sibuk berdebat tentang siapa yang mungkin telah membersihkan Dumeon. Semuanya menjadi mengejutkan ketika mereka menyadari bahwa akademi yang membersihkan Dumeon adalah Akademi Xuanjing. Ketika beberapa belajar tentang bos tersembunyi, mereka tidak ingin percaya bahwa bos tersembunyi benar-benar ada di Dumeon. Siswa dari Akademi Xuanjing dengan sombong berbicara tentang bagaimana siswa mereka berkumpul untuk membunuh bos tersembunyi. Sebagian besar percaya bahwa Jiang dan timnya yang mengalahkan bos, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa penyelamat mereka adalah Suming yang berhasil mencapai level 16 pada akhirnya. Rekan setim Suming bersuka cita, memujinya karena menggendong mereka karena mereka naik 2 level berkat dia. Suming mengumpulkan rekan setimnya, memberitahu mereka bahwa mereka harus mendistribusikan hadiah untuk membunuh bos tersembunyi sebelum portal keluar terbuka. Yan Ze memberitahu Suming bahwa dia puas dengan peningkatan level dan tidak terlalu tertarik dengan hadiah. Yun King bergabung dengan Yan Ze mengatakan dia juga senang dengan peningkatan level. Yan Ze menyebutkan bagaimana Suming telah membantu mereka sejauh ini mulai dari menyelamatkan mereka dari pedang Cheng hingga membuka rahasia bos tersembunyi dan akhirnya mengalahkan bos. Yan Ze mengatakan dia merasa bersalah karena dia tidak benar-benar melakukan apapun, jadi menerima hadiah terdengar agak salah baginya. Dia di tengah pembicaraannya ketika Suming memberikan busur yang luar biasa kepadanya. Ini adalah busur kuat yang akan bisa dia gunakan ketika dia mencapai level 20. Yun King juga menerima kalung jiwa hati yang meningkatkan batas penyimpanan kekuatan jiwa serta efisiensi penyerapan. Adapun Jiao, dia diberi gulungan, pemanggilan mayat hidup zirah darah. Rupanya, setelah mempelajari keterampilan ini, dia akan bisa memanggil ksatria mayat hidup zirah darah bos tersembunyi. Selain itu, level atribut makhluk yang dipanggil bergantung pada level atribut pemain. Setelah berbagi jarahan, Suming memberitahu mereka bahwa jarahan yang dijatuhkan terkait dengan hadiah profesi masing-masing. Suming menyebutkan bahwa pengakuan ini berarti dia bukan satu-satunya orang yang mengakui mereka sebagai bagian dari tim yang berhasil membunuh bos tersembunyi. Suming dengan bangga memberitahu mereka bahwa Dungeon pun mengakui pencapaian mereka, karena tanpa bantuan mereka, tantangan ini tidak akan pernah terselesaikan. Tepat saat itu, Dungeon memberikan ucapan selamat kepada para siswa karena telah berhasil menuntaskan Dungeon, sekaligus mengungkapkan bahwa seluruh latihan tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Suming memberitahu rekan satu timnya bahwa waktu telah habis dan kini saatnya bagi mereka untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakang mereka dan Suming menjelaskan bahwa setiap kali Dungeon dibersihkan, ia akan memasuki fase penyelesaian, settlement. Imbalan kontribusi bagi setiap pemain yang menantang Dungeon nantinya akan diselesaikan ke dunia nyata setelah mereka meninggalkan Dungeon. Saat Suming mendekati pintu keluar, dia memuji kerja keras rekan satu timnya. Sesaat kemudian, para siswa mulai berhamburan keluar dari Dungeon dan mereka yang kehilangan orang-orang terkasih mulai menangis sejadi-jadinya. Terdengar isak tangis yang pilu di antara para siswa karena tingkat korban jiwa yang cukup tinggi. Suming mengamati situasi tersebut dan menyadari bahwa segala sesuatunya telah berputar di sekitar kaum yang terbangkitkan sejak awal. Sementara sebagian meratapi kepergian orang-orang tersayang, ada pula yang bersuka cita karena berhasil mendapatkan imbalan, sebuah cerminan nyata dari hukum rimba. Siapa yang terkuat, dialah yang bertahan. Tepat saat itu, kepala sekolah muncul di layar untuk memberi selamat kepada para penyintas, memberitahu mereka bahwa ini adalah tantangan pertama mereka setelah terbangkitkan
saat melangkah ke dunia para terbangkitkan. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pelajaran terakhir yang dapat diberikan akademi kepada mereka sebagai lulusan. Wang melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa menjadi sosok yang terbangkitkan bukan hanya tentang kekuatan, uang, dan kehormatan. Ia menegaskan bahwa hal itu juga melambangkan tanggung jawab, cinta, dan perdamaian. Ia meminta mereka yang kehilangan orang terdekat untuk mengingat kesedihan dan rasa sakit itu, sementara mereka yang meraih kemenangan harus mengingat tanggung jawab dan tujuan mereka. Saat kepala sekolah sedang berpidato, Jiao bertanya pada Suming tentang perasaannya terkait semua kejadian ini karena banyak siswa yang baru saja kehilangan nyawa. Suming kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, memberitahunya agar tidak khawatir karena para siswa yang tewas akan dibangkitkan kembali. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika kepala sekolah memberitahu mereka bahwa untuk menyelesaikan pelajaran dungan pemula, semua teman sekelas, kerabat, dan kekasih yang telah mereka hilangkan akan dibangkitkan kembali dalam waktu 30 menit. Para siswa terkejut mendengar hal ini, dan Jiao tampak sangat terpana karena dia tidak mengerti bagaimana Suming bisa mengetahui fakta ini. Setelah semuanya tenang, Dumyeon memasuki fase penyelesaian imbalan. Untuk mendistribusikan hadiah, imbalan dibagikan berdasarkan kontribusi dan jumlah monster yang berhasil mereka bunuh selama berada di dalam Dumyeon. Semuanya berjalan lancar sampai giliran Suming tiba. Daftar pencapaian yang sangat panjang ditampilkan di layar, menunjukkan jumlah monster yang berhasil dia kalahkan. Dumyeon menganggap pencapaiannya sebagai tantangan yang sempurna dan mengungkapkan bahwa evaluasi akhirnya adalah peringkat S. Yang mengejutkan semua orang, Suming seorang diri menyumbang 91% dari semua hal yang terjadi di dalam Dumyeon. Tak lama kemudian, Suming muncul di ruang data tempat kepala sekolah sedang menunggunya. Saat dia membuka pintu, kepala sekolah menyapanya sebagai siswa nomor 1. Namun Suming bahkan tidak fokus pada hal tersebut. Si bung satu ini ternyata tertidur, itulah sebabnya dia datang terlambat untuk menghadap. Dalam peringkat akhir, Suming menempati posisi pertama sementara Yanze dan Jiang menduduki posisi kedua secara seri. Tempat ketiga diraih oleh Yun King, sedangkan Jiao menempati posisi keempat. Suming menyadari bahwa dia sudah lulus, jadi tidak ada alasan lagi untuk bersikap rendah hati. Selain itu, dia tidak melihat alasan untuk memodifikasi informasinya karena di masa depan, kesenjangan antara dirinya dan teman-temannya akan terpaut ribuan mil jauhnya. Saat Suming sibuk memikirkan masa depannya, kepala sekolah sedang memegangi kakinya seolah-olah dia adalah penyelamatnya. Suming bertanya pada pria tua itu berapa lama dia berencana untuk terus memegangnya, tetapi yang bisa dilakukan Wang hanyalah berterima kasih. Wang mengatakan dia tidak tahu bagaimana Suming melakukannya, tetapi dia senang bisa menarik sekolah keluar dari keterpurukan setelah bertahun-tahun. Wang mulai menceritakan bagaimana kepala sekolah lainnya terdiam setelah peringkat keluar. Wang mengungkapkan bahwa akademi mereka adalah yang pertama di antara 4 kota terdekat dan Suming adalah yang pertama di semua Dumyeon pemula di seluruh akademi. Suming bertanya kepada Wang tentang peringkat Cheng, dan Wang mengungkapkan bahwa dia menempati posisi ketiga dalam peringkat semua akademi. Wang mengatakan dari apa yang didengarnya, Cheng tidak tampil maksimal karena cedera. Wang kemudian bertanya kepada Suming bagaimana dia bisa membunuh bos tersembunyi itu, karena meskipun dia memiliki bakat 10 bintang, dia hanyalah seorang pengontrol pedang yang merupakan profesi lemah. Di tahap awal, Wang menyebutkan bahwa setahunnya, Suming bukan berasal dari keluarga bangsawan, juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli peralatan tingkat dewa, tetapi dia mampu membunuh bos tersembunyi yang levelnya di atas dirinya. Wang mengakui bahwa selama bertahun-tahun menjabat sebagai kepala sekolah, dia belum pernah melihat siswa sekuat Suming. Wang juga yakin bahwa Suming tidak melakukan prestasi luar biasa ini hanya karena material yang dia kirimkan, karena benda-benda tersebut hanya bisa meningkatkan kekuatan tempur sedikit saja. Sebelum Wang sempat melanjutkan bicaranya, Suming memotong dengan mengatakan dia berhasil menang berkat keberuntungannya. Wang bingung mendengarnya dan Suming mencoba meyakinkannya dengan mengatakan dia beruntung mendapatkan banyak keterampilan dan item yang berguna. Wang terkejut dan bertanya apakah Dumyeon pemula memiliki begitu banyak item dan harta karun yang kuat. Suming menjawab iya, dan mengungkapkan bahwa selain dari itu, dia beruntung bertemu dengan sekelompok rekan tim yang baik. Suming memastikan untuk berbicara berputar-putar sebisa mungkin karena dia jelas tidak bisa memberitahu Wang bahwa dia terlahir kembali. Suming mengatakan dia tidak akan bisa mengalahkan bos tanpa bantuan rekan satu timnya. Setelah mendengar ini, Wang menyimpulkan bahwa Suming bukan hanya siswa yang luar biasa, tetapi juga pemimpin yang kuat. Wang kemudian mengungkapkan bahwa ketika siswa lain muncul sebelumnya untuk menerima hadiah, Jiao tidak berhenti memujinya, mengatakan bahwa merupakan sebuah keberuntungan bisa berada dalam satu tim dengan Suming. Suming mengungkapkan bahwa Jiao sebenarnya mengiriminya pesan pagi itu untuk menyarankan agar mereka membentuk tim, tetapi dialah yang menolak karena jauh di lubuk hatinya. Dia tahu Jiao akan mempermalukannya karena kebiasaannya yang suka memuji orang lain. Suming hendak pergi ketika kepala sekolah menghentikannya dan menyerahkan token Sky Tower Assembly miliknya. Wang mengatakan berkat performa Suming, wakil wali kota yang awalnya memandang rendah mereka tidak punya pilihan selain mengalokasikan lebih banyak token dari akademi lain untuk akademi mereka. Pada akhirnya, akademi berhasil mengamankan 5 kuota token tahun itu dan diberikan kepada Suming, Jiao, Yanze, Yun King, dan Zhang. Wang kemudian memberitahu Suming bahwa dia ingin menjelaskan pentingnya Sky Tower Assembly kepadanya, tetapi Suming mengatakan tidak perlu karena dia sudah sangat memahaminya. Pada dasarnya, Sky Tower Assembly adalah tempat yang diimpikan oleh banyak siswa yang baru saja terbangkitkan. Setelah siswa yang terbangkitkan selesai menantang Dungan pemula yang setara dengan lulus dari akademi, mereka melangkah ke dunia para terbangkitkan. Kebanyakan siswa hanya bisa menerima pelatihan
dari Dumyeon tingkat junior di masa depan, menantang ke atas perlahan demi perlahan secara stabil dan pasti. Risikonya adalah peningkatan dan kecepatannya lebih lambat. Namun, kualifikasi Sky Tower Assembly berbeda karena mereka yang memegang token tersebut memiliki saluran pelatihan tambahan yang lebih cepat. Meskipun tantangan di dalam menara bervariasi, imbalan peningkatan yang diperoleh berlimpah dan cepat. Di kehidupan Suming sebelumnya, dia tidak mendapatkan kualifikasi untuk Sky Tower lebih awal, yang mencegahnya memperlebar kesenjangan dengan sebagian besar pemain sejak dini. Pada dasarnya, sumber daya yang diperoleh tidak cukup setelah dibagi rata, tetapi Suming berencana untuk membuat segalanya berbeda di kehidupan saat ini. Wang kemudian menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Suming, memberitahunya bahwa dia telah lulus dari akademi, tetapi dia memperingatkan bahwa tantangan masa depan tidak akan seperti Dumyeon pemula di mana dia bisa mengulang jika gagal. Dia mengatakan bahwa tantangan yang akan dia hadapi di masa depan hanya akan memberikan satu kesempatan, dan itu akan mempertaruhkan nyawanya. Wang mengulurkan tangannya ke arah Suming, mengatakan bahwa dia berharap Suming dapat mencapai hal-hal besar di masa depan dengan berkontribusi pada dunia. Suming tersenyum dan meraih tangan kepala sekolah itu, meyakinkannya bahwa dia mengerti. Di lain waktu di distrik elit kota, Yun King terlihat merayakan keberhasilannya bersama keluarganya. Ayahnya memeluknya dengan erat, berbicara tentang betapa bahagianya dia karena putrinya kembali dengan selamat dan bahkan menempati posisi ketiga di akademi. Dia yakin para pembantu yang disewa Lan berhasil, tetapi Lan segera mengoreksi kesalahpahaman tersebut. Lan mengungkapkan bahwa Yun King dibantu oleh seorang siswa bernama Suming. Yun King membenarkannya, mengatakan bahwa pembantu yang disewa saudarinya semuanya gagal dan dia pun hampir gagal, tetapi Suming muncul dan menyelamatkannya. Dia mengatakan Suming tidak hanya menyelamatkannya, tetapi bahkan memberinya buku keterampilan dan peralatan yang bagus. Yun King memberitahu ayahnya bahwa Suming sangat kuat, dan Lan menyebutkan bahwa dia awalnya ingin menyewa Suming, tetapi mereka mengalami sedikit kesalahpahaman. Lan mengatakan dia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan mempertemukan mereka pada akhirnya, dan dia mengakui bahwa mereka harus menemukan cara untuk berterima kasih kepada Suming dengan layak. Ayah mereka terkejut karena keduanya setuju pada hal yang sama, dan karena itu, dia menyimpulkan bahwa sudah sepantasnya mereka mencari Suming untuk berterima kasih. Ayah mereka kemudian memberitahu Lan untuk mendapatkan informasi kontak Suming. Dia menambahkan bahwa dia telah menyewa koki terbaik untuk memasak bagi mereka malam itu guna merayakan keberhasilan Yun King. Tiba-tiba, pria itu mendapat panggilan penting dan awalnya ingin menutup telepon sampai dia mendengar sifat panggilan tersebut. Pria itu berjalan ke tempat pribadi untuk berbicara, dan di saat itulah dia mengetahui bahwa dalam 2 hari terakhir, seseorang telah mengirim pembunuh untuk menghabisi orang-orang mereka. Pria itu bertanya kepada pejabat yang meneleponnya apakah dia tahu siapa di balik semua itu, dan pria tersebut mengungkapkan bahwa pelakunya adalah keluarga Zhang. 2 hari kemudian, Jiao menghubungi Suming, memberitahunya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menuju Sky Tower, dan dia memberitahu bahwa Suming harus bersama mereka. Suming menyetujuinya, tetapi menyarankan agar mereka pergi duluan, berjanji untuk datang dan bergabung dengan mereka nanti. Ketika Suming akhirnya siap untuk pergi, dia ingat bahwa Wang memberitahunya bahwa yang dia butuhkan untuk pergi ke menara hanyalah token yang diberikan kepadanya. Dia harus memanggil portal teleportasi ke tujuannya, dan portal teleportasi tersebut hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk Sky Tower Assembly. Suming mengikuti prosedur sebagaimana mestinya, dan portal teleportasi mengenalinya sebagai salah satu sosok yang terbangkitkan dan memenuhi kualifikasi. Dengan senyum di wajahnya, dia melangkah masuk ke dalam portal, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di menara 100 lantai. Rupanya, di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa datang ke menara itu secara kebetulan. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa para penantang lainnya telah diteleportasi ke lokasi kejadian, tetapi Suming senang karena akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menantang tempat itu lagi. Dia berjalan menuju pintu masuk dan menggunakan token sebagai identitas untuk membuka pintu. Saat dia melangkah ke dalam aula, dia melihat informasi di layar yang memberitahu dia dan para penantang lainnya untuk menunggu upacara dimulai di aula lantai 1. Suming tertegun karena aula tersebut ternyata jauh lebih besar daripada yang ada di kehidupan sebelumnya. Suming sedang mengagumi pemandangan ketika rekan satu timnya muncul. Suming menggoda Jiao karena datang lebih awal, tetapi Jiao berteriak padanya karena dialah yang datang sangat terlambat sementara mereka sudah berada di sana sejak lama. Ternyata mereka sudah menunggunya muncul sejak tadi. Selain itu, ketiganya telah menjadi teman setelah apa yang mereka lalui bersama. Jiao menambahkan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk saling menjaga karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, Zhang muncul dari belakang dan melayangkan pukulan ke arah Suming. Namun, Suming menghindar sebelum terkena pukulan tersebut. Pukulan Zhang menghantam tanah dan kejadian ini menarik perhatian semua orang karena ada seseorang yang membuat keributan di aula yang prestisius ini. Jiao menuntut penjelasan mengapa Zhang bertingkah aneh, dan Zhang memberitahu Suming bahwa dia ada di sana untuk membalaskan dendam atas apa yang dilakukan Suming kepada pacarnya. Zhang mulai memanifestasikan senjatanya untuk menunjukkan betapa seriusnya dia. Zhang mengancam akan menghabisi Suming di tempat itu juga. Suming kemudian memberitahu pria itu bahwa hari ini bukanlah saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Tepat saat itu, sistem di aula mendeteksi konflik dan karena perkelahian tidak diizinkan di dalam aula, mekanisme pencegahan aktif dan menyalurkan tegangan listrik ke tubuh Zhang. Zhang jatuh ke tanah, tetapi sebelum pingsan, dia memberitahu Suming untuk tidak berpikir bahwa dia telah lolos begitu saja. Suming tahu bahwa
bahwa mungkin tidak terlihat ada orang yang menyambut mereka, tetapi jelas bahwa mereka sedang diawasi. Mengejutkan, Cheng juga berada di kejauhan mengamati Suming dan kelompoknya. Suming kemudian memberitahu rekan-rekannya untuk mengikutinya menuju kursi. Jiao bertanya mengapa mereka menuju kursi padahal upacara belum dimulai. Rupanya, mereka seharusnya membaca panduan untuk menantang Sky Tower Assembly, tetapi Suming menyebutkan bahwa tidak perlu mengantre bersama banyak orang karena rahasianya terletak pada kursi-kursi tersebut. Jiao terkejut bagaimana Suming bisa mengetahui hal ini lagi dan bertanya apakah ini bukan pertama kalinya dia datang ke aula. Suming mengabaikan pertanyaannya dan menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik setelah duduk dengan tenang di kursi untuk beberapa saat karena Sky Tower Selection System akan muncul tepat di depan mereka. Persis seperti yang dia katakan, jendela muncul di depan Suming, menyambutnya di tantangan inisiasi Sky Tower Assembly. Saat jendela Jiao juga muncul, dua orang lainnya dengan cepat duduk di kursi mereka. Suming mengungkapkan bahwa menyelesaikan tantangan 100 lantai menara adalah apa yang akan menentukan peringkat mereka untuk masuk ke assembly nanti. Jiao bingung saat mendengarnya, dan Suming menjelaskan kepadanya bahwa ini pada dasarnya adalah kompetisi mendaki menara. Semakin tinggi lantai yang ditantang, semakin tinggi nilai akhir yang diperoleh. Namun, jika mereka semua mencapai lantai yang sama, durasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lantai tersebut akan digunakan sebagai penilaian akhir. Jiao terkejut mendengar bahwa waktu yang dihabiskan untuk mendaki juga menjadi bahan pertimbangan. Dia segera menyadari bahwa mereka seharusnya sudah mulai menantang menara saat orang lain masih bingung apa yang harus dilakukan. Suming membenarkannya, mengatakan bahwa upacara hanyalah cara Sky Tower Assembly untuk menguji keterampilan observasi dan kemampuan beradaptasi para penantang. Suming menyebutkan bahwa menunggu upacara selesai sebelum melihat panduan pada dasarnya berarti mereka sudah selangkah tertinggal. Apa yang ingin dilihat oleh Assembly adalah kemampuan penantang untuk mengamati lingkungan, menemukan metode, dan mengambil inisiatif. Suming kemudian bertanya kepada ketiganya apakah mereka bersedia bekerja sama dengannya untuk memanjat menara seperti yang mereka lakukan di Dumyeon pemula. Yun King dengan cepat setuju, mengatakan dia merasa aman mengikuti Suming. Namun, Yanzi menyebutkan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Suming. Mereka bertanya kepadanya mengapa dia membuat keputusan ini, dan dia mengungkapkan bahwa di Dumyeon pemula, semua berkat Suming mereka bisa naik ke level yang tinggi. Pada dasarnya, mereka terlalu mengandalkan kekuatan Suming, tetapi kali ini dia berkata tidak ingin menyeret Suming ke bawah. Selain itu, dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Jiao kemudian setuju dengannya, mengatakan mereka membutuhkan ujian yang sesungguhnya. Jiao kemudian menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama secara terpisah dari Suming hanya untuk memastikan mereka memiliki tingkat kemenangan yang lebih baik. Yanzi setuju dan Yun King tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka juga. Setelah disepakati, Suming akhirnya pergi sendiri sementara tiga lainnya masuk sebagai tim. Pada saat yang sama, Cheng masih mengunci target pada mereka dan dia juga bersiap untuk memulai tantangan karena dia belum selesai dengan Suming. Suming adalah yang pertama berangkat dan dia mendoakan rekan satu timnya semoga sukses di jalan mereka masing-masing. Saat dia tiba di lantai pertama, Suming terdaftar sebagai penantang 001 karena dia yang pertama masuk ke menara 100 lantai tersebut. Suming yakin bahwa dia tahu monster apa yang akan dihadapi, tetapi tiba-tiba seekor ayam muncul di kejauhan, membuatnya terkejut. Suming bertanya-tanya mengapa tantangannya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Suming dengan mudah menangkap ayam itu sambil bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan seekor ayam. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia menantang menara itu, monster pertama yang dia temui adalah monster level 5, harimau iblis berbulu ungu. Karena tantangannya benar-benar berbeda kali ini, dia bertanya-tanya apakah menara itu mengejeknya karena menjadi pemula. Itulah sebabnya mereka mengirim seekor ayam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ayam tersebut memiliki tanda tanya pada bagian levelnya, yang cukup tidak biasa. Tepat saat dia hendak melakukan pembunuhan cepat, ayam itu membebaskan diri dan terbang ke kejauhan. Ayam itu mendarat di tanah dan aura pada ayam tersebut segera berubah. Matanya menjadi merah dan ekspresinya berubah dari ayam yang tidak berbahaya menjadi ekspresi Agent 47. Ayam itu berlari menuju Suming dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan saat itulah dia menyadari bahwa tantangannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kembali di aula, para penantang akhirnya diinformasikan bahwa upacara telah berakhir dan selanjutnya adalah penjelasan tantangan. Tiba-tiba para penantang menyadari bahwa sudah ada papan peringkat. Posisi pertama saat ini dipegang oleh penantang 002, dan para penantang bertanya-tanya bagaimana sudah ada orang yang menantang menara ketika mereka masih berpartisipasi dalam upacara. Ternyata penantang 002 adalah Chong dan dia baru saja menyelesaikan lantai kedua juga. Sementara itu, Suming masih berjuang melawan ayam tersebut yang menurutnya adalah monster yang mudah dikalahkan. Suming menyadari bahwa ayam itu sulit dihadapi karena kecepatan dan kekuatan ledakannya yang luar biasa. Bahkan ketika dia meningkatkan kecepatannya sendiri, ayam itu masih menemukan cara untuk menghindarinya. Suming mencoba mengimbanginya, tetapi yang dia lihat hanyalah laser yang menghantamnya dari segala arah. Suming benar-benar frustrasi oleh hal ini dan dia tahu bahwa keterampilan yang dimilikinya saat ini bahkan tidak bisa melakukan apapun terhadap ayam yang menyebalkan itu. Suming menyadari bahwa dia membutuhkan solusi cepat karena jika dia terus seperti ini, semuanya akan memakan waktu jauh lebih lama dari yang dia inginkan. Dia pada dasarnya akan kehilangan keuntungan waktu yang dia miliki dengan memasuki tantangan lebih dulu jika dia tidak bisa menemukan cara untuk segera menyingkirkan situasi
situasi ini. Suming kemudian memutuskan bahwa dia akan mencoba keterampilan barunya yang dia peroleh setelah membunuh bos tersembunyi di Dumyeon pemula. Suming berlari ke arah ayam itu sambil mengayunkan serangan kuat, tetapi ayam itu melompat ke udara untuk menghindari serangannya. Saat ayam itu mendarat kembali di tanah, Suming tersenyum karena dia sudah menempatkan ayam itu tepat di tempat yang dia inginkan. Ternyata dia sudah memasang keterampilan yang dikenal sebagai makam pedang, Sword Tomb, sebelumnya. Teknik makam pedang memanggil pedang raksasa untuk meledak keluar dari tanah pada target yang ditentukan, menyebabkan kerusakan besar. Dengan makam pedang yang menghantam ayam itu tepat saat dia menginginkannya, Suming bertanya-tanya apakah rencananya berhasil. Namun, saat debu mulai menghilang, ayam itu tetap aktif dan Suming mengerang frustrasi karena pada titik ini dia tidak berpikir akan ada akhir dari penderitaannya. Suming mengeluh tentang bagaimana ayam biasa bukanlah sesuatu yang akan ditemui seseorang di lantai pertama, dan saat dia menyadari hal ini, semuanya menjadi jelas baginya. Ayam itu berlari masuk lagi, tetapi kali ini Suming punya rencana lain. Dia segera menggunakan teknik imobilisasi ayam yang melumpuhkan ayam itu karena ketakutan. Suming tersenyum karena dia benar setelah semua itu. Monster itu hanyalah ayam biasa dan tanpa membuang waktu, dia memotong ayam itu. Pada dasarnya, teknik imobilisasi ayam adalah mekanisme pertahanan diri saat kematian yang dipicu oleh stres. Dengan ayam yang sudah disingkirkan, Suming diberi selamat karena telah menyelesaikan lantai pertama. Suming menyadari bahwa lantai pertama ada untuk menguji kecerdasannya, bukan kekuatannya. Dia mengakui bahwa menara 100 lantai tahun itu cukup menarik. Saat dia melanjutkan ke lantai kedua, dia menyadari bahwa peringkat 1 saat ini adalah Chong dan tampaknya para penantang lainnya sudah bergegas masuk ke menara. Jadi keuntungan waktunya sudah hilang. Namun, ini justru membuat Suming bersemangat karena sekarang dia ingin memanfaatkan kecepatannya. Dia bertekad untuk menang dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk melakukan hal itu. Pada saat yang sama, para penantang di luar akhirnya belajar cara menantang menara dan mereka kesal karena upacara membuang-buang waktu mereka. Saat mereka bergegas untuk mendapatkan kursi, mereka menyadari bahwa Chong telah menyelesaikan 6 lantai, menjadikannya nomor 1 di papan peringkat. Mengejutkan, Jiao dan timnya juga telah menyelesaikan 4 lantai dan mereka duduk di posisi ketiga, setara dengan mereka adalah penantang 001 yang ditampilkan di layar sebagai dewa pembantaian, God of Slaughter, membuat mereka bingung siapa orang itu. Ternyata setelah menyelesaikan lantai pertama, Suming ditawari hadiah, yaitu kesempatan untuk memasukkan judul khusus. Suming terkejut dengan hal ini karena di kehidupan sebelumnya, setelah dia mengalahkan harimau, hadiah yang diberikan kepadanya adalah peti kayu kecil, dan di dalamnya berisi ramuan penyembuh yang tidak berguna. Suming menyadari bahwa banyak hal telah berubah kali ini, dan dia bertanya-tanya apakah itu karena kelahiran kembalinya. Meskipun demikian, dia tidak akan mengabaikan hadiah itu begitu saja, dan dia memutuskan untuk menggunakan profesinya dari kehidupan sebelumnya sebagai judulnya. Itulah sebabnya dia memilih Dewa Pembantaian. Mengejutkan, judul tersebut mengganti namanya dari Suming menjadi Dewa Pembantaian. Saat Suming melihat ini, ia tersenyum karena itulah tepatnya yang ia inginkan. Tanpa menahan diri, ia mulai menebas monster-monster yang ada, dan hanya dalam waktu 1 menit, mereka yang menonton melihat Suming menuntaskan 1 lantai. Sebelum mereka menyadarinya, ia telah mencapai lantai 4 dan mereka pun terperangah melihat kehebatannya. Bahkan, meskipun Suming sangat mengagumkan, mereka tidak berpikir ia akan mampu mengejar Chong karena ia pun tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun. Saat Suming masih berada di lantai 4, Chong sudah berhasil mencapai lantai 8. Ketika Suming menyadari bahwa Chong telah mencapai lantai 8, ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya karena ia tertinggal akibat waktu yang ia sia-siakan di lantai pertama. Sesampainya di lantai 5, ia menghabisi monster di sana dengan 1 serangan, dan beberapa saat kemudian, tim Jiao menyelesaikan lantai 6. Jiao merasa senang karena mereka mampu menuntaskan lantai lainnya tanpa kendala berkat kerja sama tim yang luar biasa. Saat menggunakan panggilannya sebagai garda depan, Yanzi bertanggung jawab atas output penuh sementara Yun King menangani penyembuhan dan pengendalian. Ia menyimpulkan bahwa kerja sama tim mereka luar biasa, dan tepat saat itu, Yun King mengalihkan perhatian tim ke apa yang sedang dilakukan Suming. Ia memberitahu mereka bahwa dalam waktu singkat, Suming telah memanjat peringkat menara dan telah menyalip mereka. Rupanya, Suming saat ini berada di lantai 7 dan telah melampaui mereka. Sementara itu, Chong baru saja selesai menyelesaikan lantai 9, dan ia menyadari bahwa monster-monster mulai menjadi lebih kuat, tetapi di saat yang sama mereka tidak memberikan ancaman baginya. Ia ingat bahwa berdasarkan aturan, siapapun yang menyelesaikan lantai 10 pertama kali akan menerima hadiah tambahan. Chong dengan mudah menebak bahwa Dewa Pembantaian adalah Suming, dan meskipun ia tidak tahu mengapa ia butuh waktu lama di lantai pertama, ia cukup yakin bahwa Suming tidak akan bisa mengejarnya lagi. Chong menarik napas dalam-dalam dengan keyakinan bahwa dialah yang akan mendapatkan hadiah di lantai 10. Ia bahkan belum selesai memikirkan hal itu ketika ia mendapatkan notifikasi bahwa Suming baru saja menyelesaikan lantai 9. Keduanya akhirnya tiba di lantai 10 pada saat yang bersamaan, dan monster di lantai 10 adalah Minotaur level 15. Di luar, para penantang lainnya telah meninggalkan tantangan mereka dan memutuskan untuk memantau peringkat karena mereka tahu tidak ada gunanya terburu-buru, mengingat mustahil bagi mereka untuk mengejar orang-orang gila yang sudah melaju jauh di depan. Mereka menyadari bahwa lebih baik sekadar menonton momen luar biasa
yang sedang terjadi di hadapan mereka, karena Chong dan Suming. Keduanya berada di lantai 10, taruhan mulai bermunculan tentang siapa yang sebenarnya akan menyelesaikannya lebih dulu. Saat menghadapi Minotaur, Suming bahkan tidak mengeluarkan tangan keduanya dari saku saat ia dengan mudah menebas Minotaur tersebut sambil mengejek makhluk malang itu. Hanya dalam 30 detik, Suming telah melumpuhkan Minotaur tersebut dan ia menghabisinya dengan keterampilan makam pedang. Dengan kekalahan centaur itu, Suming diberi selamat karena menjadi penantang pertama yang menyelesaikan lantai 10 dan ia diinformasikan akan mendapatkan hadiah tambahan. Kemudian, Zhang terbangun di ruang kesehatan dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah dada perawat yang menjuntai tepat di atas kepalanya. Ia hampir kehilangan kendali, tetapi ia menarik dirinya kembali dengan kenyataan bahwa satu-satunya orang yang ada di hatinya hanyalah Xia Oman. Hal ini segera mengingatkannya bahwa ia masih memiliki rencana balas dendam terhadap Suming. Zhang bergegas ke aula, tetapi yang mengejutkannya, semua orang telah meninggalkan tempat itu. Ia menyadari bahwa mereka semua telah berangkat untuk memanjat menara 100 lantai. Ia memegangi kepalanya dengan frustrasi karena ia tertinggal oleh kelompok utama, dan bahkan, pencarian balas dendamnya tampak sangat suram. Dengan situasi yang ada, Zhang tahu tidak mungkin ia akan mengejar Suming di menara tersebut. Zhang menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif dan seharusnya tidak bertindak senekat itu. Zhang yakin bahwa Suming mengetahui aturannya, tetapi sengaja memancingnya untuk menyerang. Zhang mulai memikirkan cara untuk menghukum Suming dan ia tersadar bahwa ia sebenarnya berasal dari keluarga bergengsi, jadi ia bahkan tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk berurusan dengan Suming. Zhang memutuskan untuk menggunakan kekuatan keluarganya untuk menghadapi Suming meskipun ia telah menghindari hal ini sejak awal. Zhang mengeluarkan ponselnya untuk membuat pengaturan cepat. Zhang kemudian menuju ke kursi untuk mengaktifkan proses seleksi. Tetapi ia memperhatikan bahwa Suming tidak ada di papan peringkat. Namun, ia bisa melihat Chen yang saat ini berada di peringkat kedua. Chen telah menyelesaikan hingga lantai 16 dan ini menunjukkan betapa gilanya ia. Zhang bingung ketika ia menyadari bahwa seseorang bernama Dewa Pembantaian duduk di puncak, tetapi ia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Tanpa sepengetahuannya, orang ini adalah Suming. Dan pada titik ini, ia telah menyelesaikan hingga lantai 19. Sementara itu, Suming sedang mengalami masalah dengan monster di lantai 18. Suming berhadapan dengan binatang kripta kecubung yang merupakan monster level 20. Suming bisa melihat bahwa monster-monster tersebut menjadi lebih kuat seiring ia memanjat menara. Selain itu, mekanisme bos lantai menjadi semakin kompleks. Monster yang sedang ia hadapi telah mengubur tubuh utamanya di bawah tanah dan kristal di kepalanya sangat sulit untuk dihancurkan sekaligus. Saat ia menghadapi kristal di atas, tubuh yang terkubur melepaskan gerombolan kecil ke permukaan sebagai sarana serangan dan monster-monster kecil yang menyebalkan itu memiliki pertahanan yang sekeras kristal. Suming tahu jika ia harus mengandalkan senjata perak sebelumnya, ia tidak akan mampu menembus pertahanan mereka dengan mudah. Untungnya baginya, ia memperoleh peti senjata tingkat emas sebagai hadiah tambahan saat ia menyelesaikan lantai 10 sebagai orang pertama. Suming kemudian menggunakan keterampilan sublimasinya untuk meningkatkan senjata emas tersebut menjadi senjata platinum. Ia akhirnya mendapatkan pedang gabungan retakan batu hitam yang sekarang ia gunakan. Rupanya, senjata itu hanya bisa digunakan di level 18. Konon, senjata itu dulunya adalah pedang panjang yang patah dalam pertempuran dan terbelah menjadi dua. Kemudian, seorang pengrajin menggunakan sisik naga yang berharga sebagai inti perekat dan menempanya kembali, sehingga mengembalikan pedang tersebut ke masa jayanya. Pedang itu membawa niat membunuh yang tangguh dan ketika digabungkan, ia berfungsi sebagai pedang panjang, tetapi ketika dipisah menjadi dua, ia berfungsi sebagai pedang pendek atau belati. Ini pada dasarnya adalah senjata tipe ganda dan berkat sisik naga yang tertanam di dalamnya, ia memberikan bonus kerusakan atribut api sebesar 200% pada belati tersebut. Menggunakan senjata dalam bentuk pedang panjang dapat sangat meningkatkan bonus serangan atribut eksekusi senjata, tetapi pada saat yang sama, itu mengorbankan kecepatan serangan. Inilah sebabnya mengapa tidak nyaman saat berurusan dengan sejumlah besar musuh. Suming kemudian memutuskan untuk membelah pedang menjadi dua untuk meningkatkan kecepatan serangan sebesar 50% sambil mengorbankan serangan tebasan sebesar 30%. Meskipun kekuatan serangan telah berkurang, Suming mengandalkan bonus gabungan dari bakatnya yang lain, tubuh pedang, untuk meningkatkan serangan. Pada dasarnya, ia mampu menikmati kecepatan dan serangan secara berdampingan. Sementara itu, di lantai 17, Chong mendapati dirinya berada dalam kebuntuan melawan monster level 18, yaitu Treant. Chong bisa melihat bahwa ia sudah mencapai batasnya. Kelemahan Treant adalah api, tetapi ia saat ini bergerak solo, jadi ia tidak memiliki keterampilan untuk menghadapinya. Chong juga kesal karena ia belum bisa mendapatkan hadiah khusus yang meningkatkan atributnya. Saat ia menyelesaikan lantai 10, ia hanya diberi hadiah peti perak karena hadiah emas telah diberikan kepada Suming. Seolah nasibnya tidak cukup buruk ketika ia membukanya, ia menyadari bahwa hadiahnya adalah aksesori tipe sihir yang tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Berdiri di depan Treant, Chong menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan diri jika ingin mempertahankan nyawanya. Tanpa penundaan, Chong menarik diri di lantai 17. Dan pada saat yang sama, beberapa penantang lain berhenti di lantai di mana mereka merasa tidak bisa maju lebih jauh lagi. Ada penantang yang berhasil mencapai lantai 11, tetapi akhirnya menarik diri untuk menghindari kematian. Kembali
Kembali ke lantai 19, Suming akhirnya menghancurkan kristal tersebut, memberinya akses ke monster menyebalkan yang bersembunyi di bawah selamanya. Ia tidak membuang waktu mengaktifkan makam pedang untuk mengeluarkan tubuh asli monster tersebut. Suming melumpuhkan monster yang tak berdaya itu dan terus maju untuk menyelesaikan lantai 19. Setelah menyelesaikan lantai tersebut, Suming menyadari bahwa Chong telah berhenti 2 lantai sebelumnya. Ini memberitahu Suming bahwa setelah lantai 10 menara, tingkat kesulitan menjadi lebih gila, dan ia sebenarnya terkesan bahwa Chong mampu mencapai sejauh itu pada percobaan pertamanya. Suming menyadari bahwa lantai 20 adalah ambang batasnya menurut pengalaman masa lalunya. Setelah lantai 20, kesulitan tahap lainnya akan meningkat secara eksponensial. Dan untuk atribut serta levelnya saat ini, mencapai lantai 19 sudah menjadi batasnya. Namun, ia ingin mencoba lantai 20 karena ia memiliki keterampilan nostalgia yang ingin ia coba. Pada saat ia sampai di lantai 20, Suming dipaksa untuk mengerahkan 2 kali lipat kekuatan dan tenaga yang ia gunakan sejak memulai tantangan. Namun, ia bahkan tidak bisa membuat sang penjaga lantai bergerak. Ia telah menggunakan kendali pedang berulang kali, tetapi sang penjaga lantai dengan mudah memblokir semua serangannya sambil tetap berada di lokasi yang sama. Bahkan ketika tampaknya kekuatannya tidak cukup, Sumi mencoba menerobos dengan kecepatan, tetapi ini juga cukup sia-sia. Sang penjaga lantai pada dasarnya memblokir gerakannya seolah ia memiliki 10 tangan. Ternyata, sang penjaga lantai adalah ksatria penjaga gerbang, dan ia adalah lawan level 25. Ksatria itu segera menggunakan keterampilan kuat melawan Suming, dan saat itulah Suming menyadari betapa luar biasanya kekuatan ksatria tersebut. Suming mencoba memblokirnya pada satu titik, tetapi ia terdorong ke belakang dengan sangat keras. Bila kesehatan Suming turun drastis, dan ia menyadari bahwa dengan kemampuannya saat ini, ia tidak bisa bertahan melawan serangan keterampilan monster itu. Rata-rata, terkena 1 kali serangan oleh ksatria tersebut mengurangi 1/3 dari kesehatannya, dan dengan kesehatannya saat ini, ia menyadari bahwa ia hanya memiliki 1 serangan tersisa. Sumi menyadari bahwa meskipun ia telah mengalami kelahiran kembali, ia masih tidak bisa melawan monster di atas levelnya di dalam menara. Suming tidak sepenuhnya terkejut karena ia sudah menduga hal ini. Namun, alasan ia memutuskan untuk mencoba lantai 20, meskipun ia tidak memiliki peluang untuk menang, adalah untuk menggunakan keterampilan barunya yang hanya bisa digunakan di level 20. Ini adalah keterampilan yang menjadi favoritnya di kehidupan masa lalunya, dan itu disebut serangan dewa pembantaian. Suming mengaktifkan keterampilan tersebut, memunculkan pedang energi raksasa yang berdiri tegak di atas musuh. Ketika Chen kembali ke aula, ia melihat semua orang meraung tentang betapa luar biasanya Suming karena ia masih menantang menara meskipun sudah menjadi sangat sulit. Karena mereka tidak tahu siapa dewa pembantaian itu, mereka mulai bertanya-tanya dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa menantang lantai 20 pada percobaan pertamanya. Chong kesal karena Suming sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengambil tantangan yang begitu berani. Ia menonton dari belakang ketika salah satu teman sekelasnya tiba, menggoda Chong, berbicara tentang betapa terkejutnya ia bahwa Chong benar-benar kalah dari seseorang karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kembali ke lantai 20, serangan Suming benar-benar mendarat, dan ia mengurangi 1/3 dari bilah kesehatan ksatria tersebut. Tapi ia juga hampir kehilangan nyawanya. Suming menyimpulkan bahwa akan lebih baik baginya untuk menyerah pada saat itu, karena bahkan serangan dewa pembantaian tidak bisa menjatuhkan ksatria tersebut. Suming memunculkan jendela status, dan ia menarik diri dari tantangan, mengakui kekalahan. Tepat saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ksatria itu memberitahu Suming bahwa ia tidak kalah, tetapi pada levelnya saat ini, atributnya sama sekali tidak mencukupi. Ksatria itu memberitahu Suming bahwa ia saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari keterampilannya, dan Suming terkejut karena ia tidak mengerti bagaimana ksatria itu bisa berbicara. Saat ia diteleportasi pergi, ksatria itu memberitahu dia bahwa ia akan dengan penuh semangat menunggunya untuk menantang kembali di masa depan. Beberapa saat kemudian, Suming kembali ke area istirahat, dan saat ia melangkah keluar dari portal, para penantang lainnya menerima pembaruan bahwa dewa pembantaian telah gagal dalam tantangan tersebut. Meskipun ia menarik diri di lantai 19, mereka masih terkesan bahwa ia mampu mencapai titik itu. Mereka mulai bertanya siapa dewa pembantaian itu, dan mereka tersadar bahwa mungkin ia adalah salah satu dari mereka yang baru saja diteleportasi kembali. Para penantang bergerak berkeliling, bertanya kepada mereka yang baru saja tiba apakah mereka adalah dewa pembantaian. Namun tak satu pun dari mereka bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Suming. Suming senang karena ia benar-benar dihadiahi perubahan gelar di lantai pertama karena itu telah menyelamatkannya dari para penantang putus asa yang ingin tahu siapa dirinya. Meskipun ia memiliki keterampilan penyembunyian total, ia tidak bisa menggunakannya di dalam menara karena itu hanya berfungsi di ruang bawah tanah. Tepat saat itu, Suming menyadari bahwa Jia dan timnya masih menantang menara, dan mereka saat ini berada di lantai 14. Suming terkesan dengan ini karena itu menunjukkan betapa mereka telah meningkat sejauh ini. Karena mereka bermain dengan aman dan stabil, ia yakin bahwa mereka akan bisa memanjat lebih tinggi. Suming kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke fase berikutnya karena sebagai level 20, tugas peningkatan atribut perubahan profesi keduanya telah muncul. Mengejar kenyamanan, ia memutuskan bahwa ia akan memilih untuk menyelesaikan misi penaklukan yang terletak di dekat tujuan akhir misi perubahan profesi kedua. Suming memeriksa daftar tersebut dan ia terkejut bahwa misi penaklukan yang saat ini tersedia adalah dari peringkat D hingga F. Setelah memeriksa lokasi, ia menyadari bahwa ia hanya bisa memilih satu, dan ia memutuskan untuk memilih misi penaklukan D17. Misi tersebut mengharuskan ia memburu Raja Piton di hutan belantara distrik
only, dan hadiah untuk ini adalah 10.000 koin petualang. Selain itu, ia akan mendapatkan gulungan keterampilan platinum acak. Sistem kemudian menginformasikan kepada Suming bahwa token Majelis Menara Langit telah diberikan izin untuk masuk dan keluar dari area menara 100 lantai kapan saja. Dengan ini, ia sekarang memiliki izin untuk memasuki alam ilusi. Area ilusi adalah tempat yang dapat terhubung ke area Majelis Menara Langit tetapi memiliki penampilan yang berbeda dari dunia nyata. Pada dasarnya, sebelum hari kebangkitan turun, dunia nyata awalnya adalah tempat di mana umat manusia tinggal, tetapi ketika kebangkitan dimulai, berbagai anomali yang tidak dapat dijelaskan seperti ruang bawah tanah, iblis, dan monster muncul satu demi satu di dunia nyata yang asli. Umat manusia mulai bergabung dan memasuki dunia profesi yang terbangun, dan melalui pengorbanan dan upaya para pendahulu, ketertiban ditegakkan kembali di dunia nyata yang kacau yang dihancurkan setelah turunnya hari kebangkitan. Karena hal ini, alam ilusi lahir, dan itu diisolasi dari dunia nyata tempat manusia tinggal. Itu dialokasikan sebagai ruang hidup bagi iblis dan binatang tidak teratur. Inilah sebabnya mereka sekarang memiliki dunia yang damai seperti saat ini. Ujian menara 100 lantai adalah ambang batas yang membuka alam ilusi bagi para penantang pemula untuk dijelajahi. Ada rumor bahwa puncak menara 100 lantai mengubur semua kebenaran tentang hari turunnya dunia, dan Suming tidak dapat mencapainya di kehidupan masa lalunya. Namun, di kehidupan baru ini, ia berencana untuk mencapai puncaknya. Tepat saat itu, sistem memberitahu dia bahwa portal telah dibuka untuknya, dan menanyakan apakah ia ingin memilih area tujuan di dalam alam ilusi. Tetapi Suming mengatakan tidak karena ia ingin melakukan perjalanan ke dunia nyata. Sistem menerima instruksinya dan membuka portal untuknya ke dunia nyata. Pada saat yang sama, ia mendapatkan hadiah karena menantang lantai 20, yaitu 10.000 koin petualang. Suming tersenyum karena uang itu datang tepat pada waktunya untuk pesanan yang ia buat 2 hari sebelumnya. Ternyata itu adalah pesanan untuk senjata canggih pertamanya. Setelah tiba di dunia nyata, ia menuju ke pusat perdagangan senjata. Berada di sana lagi mengingatkannya bahwa di sanalah ia mendapatkan senjata perak pertamanya dengan membuka batu. Tetapi senjata itu sudah melampaui apa yang ia butuhkan untuk tantangan masa depannya. Meskipun senjata itu memiliki efek yang sangat ia kagumi. Karena alasan inilah, ia membuat janji 2 hari sebelumnya dengan orang asing tertentu di pusat senjata. Bahkan ketika Jia dan yang lainnya menyarankan agar mereka pergi ke pusat senjata bersama-sama, ia menolak, mengatakan ia pergi ke lokasi yang berbeda dari tempat tujuan mereka. Suming menuju ke ruang bawah tanah untuk menemui kenalan barunya, seorang pandai besi wanita. Wanita itu menyambut Suming, memberitahu bahwa ia datang terlambat, tetapi ia lebih tertarik apakah Suming membawa sisa saldo. Suming mentransfer uang kepadanya, dan ia diberikan perangkat peningkatan level replika senjata. Meskipun bakatnya, sublimasi segala sesuatu, hanya dapat digunakan pada satu item. Sekali, hasil peningkatannya acak. Karena ia ingin mempertahankan efek pedang perak yang ia gunakan sambil tetap bisa meningkatkan senjata, ia memutuskan untuk menggunakan perangkat peningkatan. Perangkat tersebut meningkatkan level item dan mereplikasi atau mempertahankan atribut keterampilan item asli. Atribut berbasis keterampilan juga akan meningkat secara acak seiring dengan peningkatan level item. Dengan menggunakan perangkat tersebut, Suming mampu meningkatkan pedang tersebut lebih jauh. Suming senang karena seluruh prosesnya berhasil, dan ternyata satu-satunya orang yang dapat membuat senjata peningkatan tersebut adalah wanita pandai besi, Nahora, yang profesi tersembunyinya adalah penempa bintang 8. Nahora terkejut dengan bagaimana Suming bisa menemukannya karena ia telah bersembunyi di gudang bawah tanah, diam-diam meneliti penempaan. Ia bertanya kepada Suming bagaimana ia menemukan informasi kontaknya dan apa yang memberinya keyakinan bahwa ia akan berhasil membuat perangkat peningkatan level replika senjata. Nahora mengatakan biaya material yang dibutuhkan untuk perangkat tersebut berjumlah lebih dari 10.000 koin petualang, dan ia tidak pernah menyangka siswa sepertinya, yang baru saja terbangun, bersedia mengeluarkan harga yang begitu besar. Nahora mengungkapkan keterkejutannya bahwa ia mempercayai seseorang yang bahkan tidak ia kenal, dan Suming menggodanya, bertanya mengapa ia pikir mereka tidak saling mengenal. Nahora menjawab bahwa ingatannya belum gagal, jadi ia cukup yakin. Suming dengan cepat memberitahu bahwa ia hanya bercanda. Namun, ia sebenarnya mengenalnya dari kehidupan masa lalunya. Nahora adalah penempa senjata yang tangguh, dan meskipun ia hanya bintang 8, kerja keras dan semangatnya yang tak kenal lelah akhirnya membantunya mencapai pencapaian masa depan yang lebih besar. Suming bekerja sama dengannya berkali-kali, dan ia membantunya menempa senjatanya sendiri yang unik pada beberapa kesempatan. Namun, ia membayar harga mahal untuk mendapatkan keahliannya di kehidupan masa lalunya. Karena ia saat ini kekurangan uang, Suming percaya bahwa itu adalah waktu terbaik untuk bekerja dengannya karena uang sedikit akan terlihat besar baginya. Suming kemudian memutuskan untuk memainkan kartunya, dan ia memberitahu Nahora bahwa ia menyadari masalah keuangannya untuk senjata berikutnya yang ingin ia kembangkan. Nahora terkejut mendengar ini, tetapi sebelum ia bisa mulai mengajukan pertanyaan, Suming memberitahu kepadanya bahwa ia bersedia menginvestasikan 10.000 koin petualang terlebih dahulu. Ia menyebutkan bahwa semakin ia menyelesaikan misinya dan menerima hadiah nantinya, semakin ia akan terus meningkatkan dukungannya untuknya. Nahora terpana ketika mendengar ini, memaksanya untuk bertanya kepada Suming apakah ia mengatakan yang sebenarnya. Suming meyakinkannya bahwa ia tidak berbohong, dan Nahora segera menyimpulkan bahwa Suming adalah malaikat yang dikirim dari surga. Namun, Suming memberitahu bahwa ia memiliki syarat. Ia memberitahu bahwa di masa depan, ketika ia membutuhkan bantuannya untuk menempa senjata, ia harus memberinya diskon 70% untuk harga penempaan. Tanpa berpikir terlalu panjang, Nahora segera menyetujui kesepakatan itu. Kemudian, Suming mengunjungi area ilusi untuk melanjutkan misinya. Ia terpana ketika
ketika ia melangkah ke dunia itu karena pepohonannya sangat besar. Tepat saat itu, aroma darah tercium di hidungnya, dan ia memeriksa peta untuk mengetahui di mana lokasi penaklukan. Ia menyadari bahwa itu ada di selatan, tetapi berkat pepohonan besar, ia tidak bisa sepenuhnya memahami medannya. Pohon-pohon itu juga terlalu tinggi untuk dipanjat seperti yang ia lakukan di ruang bawah tanah pemula, tetapi ia memiliki metode yang ingin ia coba. Meskipun ia bukan pengendali pedang sejati dalam profesinya, ia masih memiliki keterampilan kendali pedang. Ia berpikir bahwa segalanya akan lebih baik jika ia bisa belajar terbang dengan pedang seperti pengendali pedang yang sesungguhnya. Suming mengeluarkan pedangnya dan memutuskan untuk mencobanya. Ia menginjak pedang dan mengaktifkan kendali pedang, tetapi ia jatuh dari pedang dan kepalanya terbentur. Suming tidak sepenuhnya terkejut bahwa keterampilannya tidak berhasil, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika ia meraih pedang itu. Pedang itu mulai terbang, menyeretnya bersamanya, dan saat itulah ia tersadar bahwa ia mungkin tidak bisa berdiri di atasnya untuk terbang, tetapi ia bisa menggunakannya untuk terbang dengan meraih senjata tersebut dan menggunakan kendali pedang untuk menetapkan target sambil terus mengaktifkan keterampilannya. Suming memotong vegetasi lebat menggunakan improvisasi ini, dan ia terpana melihat betapa indahnya pemandangan dari atas. Saat menuju targetnya, 3 orang yang terbangun juga tiba di area misi penaklukan D-17. Mengejutkan, mereka ada di sana untuk Suming, yang baru saja menerima misi itu sendirian. Salah satu dari ketiganya percaya bahwa Suming cukup berani untuk mengambil misi itu sendirian, tetapi rekannya berpikir Suming hanyalah pemula yang tidak tahu apa-apa. Ia menyarankan agar mereka bersantai dan membiarkan orang itu mati di tangan monster apapun yang ditemuinya. Namun, pemimpin tim, yang merupakan orang terbangun level 27, menyarankan agar mereka bergerak dengan cepat untuk membunuhnya agar mereka tidak kehilangan hadiah buronan atas dirinya. Beberapa saat sebelumnya, Sang telah menyerah pada tantangan menara ketika ia sampai di lantai 13. Ia kesal pada dirinya sendiri karena tertinggal sejak awal yang mencegahnya membentuk tim, sehingga mengakibatkan pendakian menara pertama yang mengecewakan baginya. Ketika ia tiba di area istirahat, ia menyadari bahwa kebanyakan orang juga telah pergi. Ini berarti dia telah tertinggal jauh dalam progres tantangan tersebut. Saat memeriksa papan peringkat, dia terkejut karena nama Suming tidak ada di sana. Dia bertanya-tanya apakah Suming telah menyerah, itulah sebabnya namanya menghilang. Jiang merasa sangat frustrasi karena meskipun dia menemukan pembunuh bayaran, dia tetap tidak tahu di mana keberadaan Suming. Jiang sedang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika dia mendengar Jiao dan timnya kembali dari memanjat menara. Jiang segera bersembunyi untuk menguping pembicaraan mereka. Ternyata tim tersebut berhasil mencapai lantai 15 berkat kerja sama tim yang luar biasa. Yun Chi mengatakan bahwa sangat menyenangkan bisa mendapatkan skor gila ini tanpa bantuan Suming. Ketiganya kemudian menyarankan agar mereka segera melanjutkan ke quest berikutnya karena mereka sudah membuang banyak waktu. Jiao memberitahu teman-temannya bahwa dia telah menghubungi Suming, dan Suming mengungkapkan bahwa dia sudah mengambil quest penaklukan, jadi dia sudah pergi. Yun Qing terkejut karena Suming berencana menyelesaikan quest penaklukan sendirian. Saat mereka sibuk mendiskusikan detail misi, mereka tidak tahu bahwa Jiang mendengar segalanya. Jiang berhasil menemukan petunjuk dari semua yang mereka katakan, dan dia segera menghubungi para pembunuh bayaran, memerintahkan mereka untuk menemukan dan membunuh Suming. Suming akhirnya tiba di distrik selatan, yang merupakan target quest penaklukan. Dia menyadari bahwa distrik itu telah hancur berantakan. Ada juga mayat penduduk desa yang bergelimpangan, dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah desa kaum Biasman. Menilai dari cairan korosif pada tubuh mereka, dia menyadari bahwa ini adalah ulah racun ular. Ini membuktikan bahwa targetnya sudah dekat, tetapi dia segera menyadari ada aroma lain selain darah. Dia melacak aroma tersebut, dan yang membuatnya kecewa, ternyata itu adalah kotoran ular yang sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa besarnya ular sanca tersebut, dan tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu di balik pohon. Suming melemparkan pedangnya ke arah pohon sambil menuntut apapun yang bersembunyi di sana untuk keluar. Suming terpaku saat melihat seorang gadis kucing berteriak ketakutan ke arahnya, menyuruhnya jangan mendekat. Gadis itu mengancam akan mencakar Suming dengan kuku tajamnya, namun yang dilihat Suming hanyalah seorang gadis tak berdaya yang sama sekali bukan ancaman baginya. Suming berbalik untuk pergi sambil memanggil gadis itu hewan peliharaan, tetapi dia membentak Suming, mengatakan bahwa dia bukan hewan peliharaan. Dia adalah kaum kucing level 3, dan dia bertanya apakah Suming juga datang untuk menyerang desa. Menggunakan Eye of Insight miliknya, Suming menyadari bahwa gadis itu memiliki profesi assassin, dan namanya adalah Lia. Saat itu juga, Suming melemparkan sebotol ramuan kepada Lia, dan ketika dia bertanya apa itu, Suming mengungkapkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Dia menyarankan agar Lia meminumnya karena dia terluka. Suming meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia bukan datang untuk menyerang desanya. Suming menunjukkan fakta bahwa desa itu sudah hancur, jadi tidak ada lagi yang bisa dia serang. Suming kemudian mengungkapkan bahwa targetnya sebenarnya adalah ular sanca yang menyerang desanya. Lia merasa cemas saat mendengar ini, memberitahu Suming bahwa ular itu sangat berbahaya, jadi tidak disarankan baginya untuk pergi sendirian. Suming mengatakan pada Lia bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia memang datang demi ular tersebut. Saat itulah, Lia memberitahu Suming bahwa dia bisa menemukan sarang ular sanca itu, tetapi dia ingin Suming membawanya serta. Dengan air mata di matanya, dia memberitahu Suming bahwa ular mematikan itu telah memakan seluruh anggota keluarganya. Kemudian, keduanya terlihat
terlihat melintasi hutan gelap yang lebat dan pada titik ini, Suming percaya bahwa Lia tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun, Lia memberitahu bahwa ular yang mereka cari ada tepat di depan mereka. Suming berdiri terpaku tanpa petunjuk, mengatakan dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi Lia menyarankan agar dia mendongak. Suming kemudian melakukan apa yang diperintahkan dan betapa terkejutnya dia, ular sanca itu melingkar di atas pohon. Suming terhuyung mundur karena kaget melihat betapa mengerikan dan besarnya ular itu. Suming menyadari bahwa ukuran ular itu jauh lebih masif dari yang dia duga, dan saat itulah dia tersadar bahwa quest peringkat D tidak boleh diremehkan. Suming menyimpulkan bahwa dia harus mempertimbangkan kembali rencana awalnya untuk membunuh ular tersebut. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para pembunuh bayaran. Lia berhasil memperingatkan Suming tepat waktu sehingga mereka bisa menghindar. Mereka menghindari anak panah yang bisa saja menghabisi mereka, dan para pembunuh itu akhirnya menampakkan diri. Pemimpin pasukan memuji. Suming mengatakan bahwa dia cukup berkemampuan. Dia tidak menyangka seorang siswa level 20 biasa bisa menghindari penyergapan mereka, tetapi dia menegaskan bahwa Suming tidak akan cukup beruntung untuk menghindar lagi di lain waktu. Pria itu dengan percaya diri memberitahu Suming bahwa dia akan mati hari itu juga. Tanpa menahan diri, ketiganya melancarkan serangan ke arah Suming dalam upaya untuk menghabisinya dalam satu serangan. Suming berhasil menghindari serangan panah, tetapi sang penyihir memberitahu Suming bahwa dia tidak akan bisa menghindari sihirnya. Dia melepaskan sihir api padanya, memaksa Suming melompat mundur, namun dia sedikit terkena serangan. Suming masih mencoba mengumpulkan kekuatan ketika pemimpin tim muncul tepat di depannya. Pria itu menghantam pohon dengan sangat keras, meninggalkan kepulan debu. Pemimpin pembunuh itu berjalan ke arahnya, mengejeknya karena begitu lemah. Dia bicara tentang betapa bodohnya menyewa kelompok mereka hanya untuk menangani orang selemah Suming. Trio itu mengepung lokasi Suming, merendahkannya, mengatakan bahwa dia hanyalah uang yang mudah didapat. Dengan bilah nyawa yang terus berkurang, Suming memutuskan untuk bertanya siapa yang mengirim mereka untuk membunuhnya, karena toh dia akan mati. Sang pemimpin memutuskan untuk memberitahu karena Suming sudah diambang kematian. Saat dia mengangkat pedang besarnya, siap untuk menebasnya, dia mengungkapkan bahwa Jianglah yang mengirim mereka. Pria itu menebas dada Suming, membelahnya menjadi dua. Lia menonton dengan ngeri saat melihat hal ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Suming memecah keheningan hutan, mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah menebak dengan benar tentang siapa yang menginginkannya mati. Tiba-tiba, mereka melihat Suming berdiri di atas dahan pohon, dan dia terlihat bugar serta sehat. Selagi berdiri di sana, dia sudah menggunakan Eye of Insight-nya untuk mengetahui level dan keterampilan mereka. Pemimpin pembunuh itu bingung, dan dia percaya bahwa Suming memiliki kembaran, tetapi Suming memberitahu mereka bahwa apa yang mereka bunuh hanyalah sebuah klon bayangan. Segera tersadar bagi regu tersebut bahwa Suming telah mempermainkan mereka. Dari analisisnya, Suming menyadari bahwa sang pemanah berada di level 23, dan penyihir wanita di level 25. Pada dasarnya, dalam dunia hukum rimba yang biasa, saling berburu adalah hal yang lumrah. Tetapi untuk melindungi keseimbangan kelangsungan hidup dasar, para awakening, hukum dan peraturan pun diberlakukan. Perbedaan level dalam konflik tidak boleh melampaui 10 level. Jika aturan dilanggar, pelakunya akan dinyatakan sebagai buronan global. Karena level mereka tidak boleh melebihi level 30. Suming menyimpulkan bahwa pemimpin tim, pendekar pedang berbaju zirah level 27, memiliki level tertinggi di antara mereka. Dengan ini, dia memutuskan untuk mulai dari pembunuh dengan level terendah. Suming melompat dari pohon dan langsung mengincar sang pemanah. Dia menempelkan pedangnya ke leher pria itu, menyuruhnya untuk tidak melakukan satu gerakan pun. Dia mengingatkan pria itu bahwa titik fatal tidak diukur oleh bilah nyawa, jadi gerakan mendadak apapun berarti kematian baginya. Sang penyihir berteriak pada Suming, menyebutnya orang yang hina, tetapi Suming mengingatkan bahwa merekalah yang melakukan serangan mendadak padanya. Jadi, merekalah yang sebenarnya hina. Sang pendekar pedang kemudian memutuskan untuk bermain gertakan, memberitahu Suming bahwa dia baru saja bangkit, jadi tidak mungkin dia pernah membunuh orang sebelumnya. Pria itu mengatakan bahwa mencabut nyawa untuk pertama kalinya bukanlah hal yang menyenangkan. Namun Suming mengejutkannya saat dia menyayat leher sang pemanah untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak sedang main-main. Suming membalas klaim pria itu dengan senyuman di wajahnya, memberitahu bahwa dia justru menikmati pembunuhan, jadi hal itu tidak berarti apa-apa baginya.